tidak tidak semua akan saya share ya. Jadi saya akan pilah beberapa yang penting aja lah. Oke, jadi saya langsung mulai aja. Sebelumnya saya mau kenalin diri saya dulu. Jadi saya namanya Frankie Nangoy ya. Saya tahun 2000 mengenal trading online komoditi. Trading online komoditi jadi bukan forex, bukan gold. Gold itu baru rame tahun 2011 2012. Ya, waktu sebelum 2012 itu hampir nggak ada orang yang trading online ya, trading online gold ya. Banyak kan memang beli beli emas fisik dan lain-lain. Nah, tahun 2000 itu trading online komoditi. Jadi kapas, pokoknya komoditi-komoditi yang real ya, real yang ada bursanya, kita bisa jual beli di situ tapi dilakukan secara online. Dan, pertama kali itu saya kenal. Jadi kenal itu saya dikenalin sama bukan dikenalin, secara nggak sengaja saya ngumpet-ngumpet ngintip papa saya, trading trading komoditi. Jadi dia trading komoditi. Trading zaman dulu komoditi itu komoditi Amerika. Jadi mulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi, udah itu aja. Dan harga, kalau sekarang kan harga bergerak setiap detik bergerak ya, terus-terus hampir setiap detik bergerak, bahkan kurang dalam 1 detik bisa ada pergerakan-pergerakan. Kalau zaman dulu itu trading itu cuma per 1 jam. Jadi misalnya harga muncul kapas Rp8.000 misalnya ya, saya ngomong dalam rupiah aja biar gampang. Jam 9 keluar harga opening Rp8.000. Mau buy apa sell? Nanti jam 10 habis itu dikasih waktu untuk buy atau sell itu beli atau tutup posisi ya, nggak ada sell. Beli atau tutup posisi itu kurang lebih kalau saya nggak salah ingat itu 5 menitan ya. Setelah itu harga muncul lagi jam 10. Kemudian muncul lagi jam 11. Jadi munculnya cuma sekali, sekali, sekali. Jadi bukannya kayak sekarang yang bisa berapa namanya, bisa terus-terusan bergerak lah, harga bergerak terus-terusan gitu. Zaman itu seperti itu. Buat saya belum menarik, waktu itu belum menarik. Saya nggak terlalu, apa sih, nggak asik lah gitu. Kemudian tahun 2004, saya lulus kuliah. 2004 saya lulus kuliah, seperti biasa anak baru lulus kuliah kita cari-cari pekerjaan lah. Kebetulan kalau teman-teman yang orang lama yang mungkin umurnya seumur saya ya, saya umurnya sekarang, 25 ya, tapi spread-nya banyak ya, spread-nya 15, jadi saya 40 ya umur saya. Nah, itu zaman saya baru lulus itu tahun 2004 itu ada broker-broker Indonesia yang merekrut, ambil lowongan kerja, nggak tahu sekarang sih kayaknya masih, ada lowongan kerja kemudian sebagai posisi ini, sampai sana ditawarinnya ini, posisi ini di trainingnya ini. Saya muncul di tahun 2004 seperti itu, terkenal, ada 2 pilihan, bekerja, apa, datang interview di pekerjaan yang berhubungan dengan saya punya bidang ya, karena saya sarjana teknik berarti saya teknik elektro, atau saya masuk di training tentang trading. Jadi saya pilih trading. Saya cuman saya pengen tahu belajar-belajar. Akhirnya di situ saya keterusan sampai sekarang. Singkat cerita tahun 2019 saya mulai website saya namanya frankieNangoy.com, bila bisa dilihat, bila bisa diklik lah, bisa dibuka kalau teman-teman pengen tahu. Tahun 2018 sampai 2020 saya roadshow ke 25 kota di Indonesia, bareng sama salah satu broker lah ya, sama salah satu broker internasional lah. Biasa kan broker internasional kan yang mau untuk roadshow. Eee, Kayaknya hampir semua kota yang, ada di Indonesia ini hampir saya pengen tuju, cuman belum sempet semua. Bali saya pernah beberapa kali, kemudian, Bali kalau nggak salah 2 atau 3 kali, Ternate saya 2 kali ke sana, kemudian yang paling jauh Ternate, saya belum pernah lebih dari Ternate. Kemudian Kalimantan waktu itu Banjarmasin, Sulawesi saya cuman 1 tempat ke Makassar, Jawa banyak lah ya, Sumatera juga lumayan banyak. Jadi itu roadshow ke 25 kota. Jadi 2018 sampai 2020 terakhir di Solo. Di Solo itu bulan Maret 2020. Ketika saya pulang minggu depannya Covid, 2 orang kasus Covid di Depok ya. Jadi pas saya pulang dari Solo saya, udah habis itu sejak dari Solo itu saya udah nggak bisa kemana mana, kita semua WFH, kita semua ini saya nggak berani roadshow kemana mana. Kemudian 2021 saya memulai suatu komunitas, di Facebook ya, kalau teman-teman mau cari silakan, namanya komunitas trader sejalan. Kenapa sih saya kasih nama komunitas trader sejalan? Karena biar yang nggak sejalan nggak usah join gitu aja sih simpelnya. Jadi saya nggak mau
nggak mau apa ya, nyape-nyapein diri dengan berdebat satu sama lain dengan urusan orang lain, ya. Jadi kalau orang lain punya pendapat apa silahkan, tapi di komunitas saya kita ngomongnya yang sejalan. Sejalan itu dalam artian bukan sejalan tekniknya harus sama, enggak. Bukan sejalan, pandangan harus sama, tapi sejalan dalam artian kalau mau berdiskusi, ya berdiskusi secara dewasa, tidak saling bully-membuli, tidak saling jelek-menjelekan. Saya sih expect-nya seperti itu di komunitas ini. Cuman komunitas ini baru mulai berapa minggu yang lalu, 2 minggu apa seminggu yang lalu saya lupa, 2 minggu yang lalu, eee baru 81 orang lah. Jadi kalau teman-teman mau bergabung silahkan. Nah, di situ saya sharing analisa setiap, biasanya saya kasih analisa mingguan. Kalau ada update-update kayak kemarin non-farm payroll, FOMC saya kasih review seperti itulah. Saya biasa kasih seperti itu di situ. Jadi kalau saya bikin YouTube, saya sharing di situ. Dari situ ya silahkan di-sharing mana-mana. Oke, kalau mau kontak saya boleh silakan Telegram, kan teman-teman di sini teman-teman dari Telegram silakan Telegram saya @franky_nangoy silakan cari, nanti Telegram aja kalau mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya silahkan. Oke, nah saya punya 3 e-book ya, e-book ini gratis buat siapapun yang mau download silahkan ke frankynangoy.com/, mau e-book. Ini gratis. Yang pertama buku yang paling kanan ini adalah The Reason. The Reason ini adalah isinya adalah kenapa mayoritas trader forex itu rugi. Itu saya bahas di situ. Dan pasti teman-teman yang sudah pernah rugi, pasti pernah ngalamin salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah understanding forex dalam 5 menit. Ini biasa basic forex doang, standar. Kemudian yang terakhir adalah gold trading. Gold trading ini kenapa kita trading gold ini ada risikonya. Perbandingan trading gold dengan investasi gold secara fisik seperti apa ada di situ semua. Dalam hal perhitungan ya, kepemilikan kita seperti apa itu ada semua di situ. Oke. Nah, yang saya mau bahas malam ini adalah apa itu trading for a living. Jadi kan judulnya adalah trading for a living, mitos atau fakta. Ya. Trading for a living adalah melakukan trading untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kita mempunyai suatu strategi, kita mempunyai suatu teknik yang sudah kita gunakan, yang bisa menghasilkan untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mendapatkan penghasilan untuk kita. Ya. Dengan harapan trading itu bisa menjadi pencaharian utama, mata pencaharian utama. Jadi kalau tradingnya sudah bagus, ya, misalnya sudah dapat 10 atau 20 juta setiap bulan, dan gaji kerjaan kita misalnya 9 juta, berarti kan trading sudah lebih besar dari penghasilan gaji. Ya, trading sudah bisa lebih besar daripada penghasilan misalnya kalau bisnisnya per bulannya netnya 9 juta. Tapi kalau net per bulannya 25 juta, bahkan sampai 100 juta, berarti konsepnya tidak trading for a living, ya, tapi adalah trading sebagai sampingan, gitu ya. Kenapa? Karena lebih kecil. Jadi konsep untuk saya adalah ketika kita bilang for a living itu adalah menghasilkan sesuatu dia yang paling besar penghasilannya dibandingkan yang lain. Tapi kan orang banyak yang bilang trading for a living itu kan risikonya besar lah segala macam. Itu balik ke pandangan masing-masing lah ya, silahkan aja. Oke. Nah, apa bedanya trading for a living sama fund manager? Karena dibilang trading for a living itu mengelola dana sendiri, sedangkan fund manager mengelola dana orang lain. Ya. Trading for a living itu adalah mengelola dana sendiri, kita melakukan sendiri, kita dapat untung sendiri, kita nikmatin sendiri, semuanya kita lakukan sendiri. Ya, contoh tulisan di sini adalah kita kontrol uang kita sendiri, kontrol resiko dan profitnya sendiri, kita kontrol waktu kita sendiri, kita kontrol kita punya strategi kita sendiri, kita kontrol tempat kita sendiri, tempat ya kita mau trading di mana aja maksudnya. Kemudian kita atur sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita, resiko kita, dan psikologi kita, dan kenyamanan kita dalam hidup. Ya. Contoh seperti ini, saya nggak pernah mau trading ikut-ikutan yang lain dalam artian core crypto, volatility index atau apapun, karena itu akan dilakukan tradingnya ketika hari Sabtu Minggu. Ya, kalau saya mau trading, ya ibaratnya kalau saya mau berspekulasi di Sabtu Minggu, ya berspekulasi, mendingan saya taruhan bola. Karena saya suka nonton bola, ibaratnya gitu, kasarnya gitu, seperti gitu. Karena itu fun. Karena Sabtu Minggu adalah waktu untuk kita refresh, waktu untuk kita karena kita udah bekerja, karena trading for living ya, kita bekerja dari Senin sampai Jumat. Saya trading nggak pernah yang namanya trading itu, Senin tuh saya jarang trading, Jumat saya cuma trading pas non-farm. Jarang banget saya trading di Jumat. Kalaupun trading cuma ambil balikan, itu pun kalau Kamisnya gerakan kencang. Kayak FMC kemarin, kita ambil balikannya. Ya, kalau Kamisnya gerakannya kencang satu arah, biasanya
Jumatnya balik arah. Ya, kalau misalnya nggak balik, biasanya Seninnya baru balik. Ya, kurang lebih seperti itulah. Sedangkan fund manager, no semua. Kenapa? Karena kita mengelola dana orang lain. Bukan uang kita, risikonya bukan kita yang ngatur. Kalau dan teman-teman tahu ada badan yang mencari trader, ya saya lupa sebutannya FTMO, apalagi rame pokoknya sekarang. Mengelola dana orang lain, mengelola dana investor, tapi dengan resiko sekian persen, tapi leverage-nya 1:3. Nggak menarik lah buat saya. Namanya trading forex kan, kita cari leverage yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal dengan resiko seminimal mungkin. Ya. Jadi itu perbedaannya. Trading over living lawan fund atau fund manager. Jadi ini perbandingan. Jadi kalau supaya teman-teman tahu perbedaannya seperti ini. Ya. Kalau fund manager kita nggak bisa atur. Karena saya pernah ketemu orang Bandung punya dana gede, dia punya trader 5 orang, setiap orang dikasih satu kamar sendiri di satu rumah. Setiap rumah, setiap orang fokus di satu mata uang. Harus menghasilkan sekian puluh juta setiap bulan. Gaji dia 30 juta setiap bulan, tapi harus menghasilkan sekian puluh juta sampai ratusan juta setiap bulan. Bukan uang kita cuma digaji untuk mendapatkan sesuatu hal gitu. Itu namanya fund manager. Yang kalau orang bilang sebutannya ada living for a trade. Tadi kalau saya living for trading ya. Tadi ada yang di grup nih kalau saya nggak salah lihat ada yang bahas seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya apakah semua orang bisa melakukan trading for a living? Ya. Apakah semua orang bisa melakukan trading for a living? Ya. Yang penting adalah mindset dulu. Kita harus punya mindset. Mindset itu pola pikir. Pola pikir kita harus jelas dulu ketika kita mau berpikir untuk memilih sebagai trading for a living. Ya, mindset kita harus jelas bahwa trading dia belum pasti, tapi akan menjadi penghasilan utama saya. Ya. Kalau orang yang sudah trading for a living, saya sih yakin orang yang melakukan trading for a living itu hanya akan trading for a living kurang lebih 1 tahun 2 tahun yang benar-benar trading for a living. Saya kenal banyak orang yang melakukan seperti itu. Kenapa? Pada akhirnya dia akan bosan. Ngapain saya di 2 tahun di rumah? Kecuali pandemi sekarang ya. Ngapain saya di rumah 2 tahun? Nggak ngapa-ngapain, trading doang tiap hari segala macam, udah profit kok tiap bulan sekian. Mendingan saya jalan-jalan, mendingan saya buat bisnis, mendingan saya buat itu. Menyibukkan sesuatu. Karena ketika kita nggak terlalu sibuk, kita akan bosan suatu saat. Ya. Tentunya tidak seperti orang bisnis pada umumnya. Mungkin sambil begini, sambil itulah. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan adalah mitos atau fakta trading for a living ini? Jawabannya sudah saya tulis di situ adalah fakta buat yang sudah mengalami, mitos yang buat sering deposit, ya. Jadi untuk teman-teman yang masih sering deposit, siapapun dia di luar sana akan bilang bahwa trading for living itu bullshit, nggak mungkin ada orang bisa trading for living. Forex terutama ya. Kalau saham banyak yang percaya bahwa trading for living, tapi kalau forex jarang. Masalahnya adalah orang yang sudah trading for living di forex jarang yang mau muncul. Jarang yang mau muncul lagi. Kecuali diminta temen, kecuali diminta tolong, kecuali diminta ini gitu ya. Jarang banget ya yang benar-benar sudah trading for living dalam artian benar-benar trading doang. Kenapa? Karena daripada saya sibuk rame-rame di Facebook misalnya atau rame-rame di Telegram, mendingan saya sibuk dengan keluarga saya. Mendingan saya mengelola uang saya untuk jalan-jalan, untuk bikin ini, untuk bikin itu. Saya punya teman yang trading for a living. Kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang dia stres, nggak bisa kemana-mana. Orang Singapura. Nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Singapura lebih ketat dari kita kalau lagi lockdown. Nggak bisa kemana-mana. Pusing. Teman saya yang lain lagi, dia fund manager di Malaysia, tinggal di apartemen, nggak boleh kemana-mana. Di lockdown kan di Malaysia, bener-bener nggak boleh keluar. Cuman boleh di apartemen itu doang. Stres, karena nggak bisa kemana-mana. Kalau tidak menyibukkan dengan hal-hal lain, kita kan hanya akan lihat grafik, udah bengong. Mau ngapain lagi? Nonton Netflix udah habis pasti. Yang teman-teman yang suka nonton film-film di online, saya bilang selama setahun 2 tahun di rumah ini hampir pasti semuanya udah ditonton. Kalau memang benar-benar nggak ngapa-ngapain ya, nonton doang tiap hari sambil trading. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya trading for a living, apakah saya sudah tidak perlu bekerja lagi? Ya. Ini banyak muncul ya trading for a living ya. Trader forex itu di mata orang tua tuh wah
bekerja. Menurut teman-teman, wah, lahan duit. Duit keluar aja, duit bongbong duit lah, duit keluar lah dari. Kemudian di mata anak, wah hebat sekali nih bapak gue tiba-tiba bisa muncul punya mainan baru. Di rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Tapi toto beliin saya mainan, beliin saya handphone, bisa ngajak kita jalan-jalan. Wah ini pasti penemu, ya. Bentar ya, ya pasti penemu, ya. Kemudian bayangan tetangga yang di Depok kalau teman-teman pernah dengar, orang kaya di rumah aja, ya kalau nggak babi ngepet ya sebutannya, kalau nggak apalah pasti melakukan sesuatu lah yang mistis pasti. Kemudian anggapan broker bahwa kita adalah orang kaya yang trading terus, ya kita bisa enjoy kapan aja, kita pasti trading sambil jalan-jalan. Padahal realitanya kita di rumah trading nggak kemana-mana pun jarang, ya. Oke. Jadi trading for a living itu bukan pengangguran. Dia kalau teman-teman yang merasa yang saat ini atau yang masih muda lah ya, yang masih muda masih tinggal sama orang tua atau punya istri yang tadinya kita bekerja kemudian tiba-tiba kita di rumah terus kita trading nggak ngapa-ngapain trading aja kerjaan di depan laptop, istri nggak tahu nih di depan laptop segala macam. Harus pastikan ke mereka bahwa kita ini bukan nganggur, kita ini bekerja, kita ini mencari uang. Karena banyak sekali istri atau orang tua yang anaknya trading, itu menganggap anaknya main game. Kamu tuh cari kerja dong, main game aja di komputer mulu. Kamu tuh cari kerja dong, kerjaannya ngeliat komputer mulu, nonton. Nah, kita trading sambil nonton kan biasanya gitu kan. Kalau saya sih trading sambil nonton. Gitu ya. Jadi saya pasang posisi, tutup, saya nonton aja di laptop ya. Nonton apa kayak nonton pertandingan apa kayak nonton film atau segala macam. Jadi trading for living itu bukan pengangguran. Jadi harus teman-teman harus ketahui itu. Ya, harus kasih tahu ke orang terdekat kita, ke lingkup terdekat kita, lingkar satu kita, ya, ring satu kita kasih tahu. Gue trading, modal gue sekian, gue trading, gue udah dapat untung sekian setiap bulan, saya udah dapat untung sekian sebulan. Tas yang saya beliin kamu itu hasil trading. Handphone si ini yang saya beliin kemarin itu hasil trading. Uang listrik, uang air, uang segala macam itu hasil trading. Ya, jadi mereka juga akan mengerti, oh ini itu hasil trading. Gitu. Ya. Karena nanti saya akan jelaskan kenapa akan terganggu kalau misalnya kita nggak melakukan hal tersebut. Oke, nah ini saya mau skip tadinya, cuman saya kasih share sedikit aja, sekilas saja ya. Berapa modal yang dibutuhkan untuk mulai trading for a living? Ya, saya nggak akan sebut angka langsung, karena setiap orang itu beda-beda. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mimpinya bisa tinggi, mimpinya bisa rendah. Oke, jadi modal yang dibutuhkan adalah kita harus tahu dulu berapa pengeluaran kita setiap bulan, pengeluaran pasti, listrik dan lain-lain, ya pasti. Contoh, saya punya pengeluaran pasti setiap bulan itu 4 juta. Ya, untuk bayar listrik, bayar air, bayar ART, dan lain-lain ya. Itu 4 juta. Oke. Kalau saya ingin nabung, berarti saya harus punya penghasilan sekian. Kalau saya ingin eh, punya investasi lain, saya harus sekian. Ya, dan pengeluaran setiap bulan ini adalah pengeluaran pasti. Di mana ketika kita sudah menentukannya, contoh saya misalnya pengeluaran saya pasti adalah 4 juta, berarti yang saya kejar setiap bulan adalah 10 sampai 15 juta keuntungannya. Ketika saya dapat 10 sampai 15 juta, apakah saya tarik semua? Enggak, saya tarik tetap yang intinya aja. 10 jutanya atau anggap 5 juta, 6 juta lah ya. Sisanya kemana? Sisanya saya tetap tinggalkan di broker tersebut. Kenapa? Karena saya akan dapat untung lebih besar dengan saya compounding ya. Saya akan melipat gandakan keuntungan itu sih, keuntungan itu saya tradingkan lagi. Yang tadinya saya dapat 15 sampai 20% setiap bulan ya dari strategi saya, ketika saya tambahin 10 juta setiap bulan berarti akan bertambah kayak gitu ya. Yang kedua, yang pertama adalah kita harus tahu pengeluaran kita setiap bulan seperti apa, pengeluaran pasti dan pengeluaran lain-lain, kita totalkan kira-kira berapa. Kemudian bagaimana trading kita sekarang? Ya, sudah menghasilkan berapa besar, berapa persen per hari, per minggu atau per bulan? Berapa persen? Kalau mau dibilang per bulan doang silahkan. Kalau mau dibilang per minggu silahkan. Kalau saya lihatnya per hari. Ya,
hari saya cuma boleh risiko sekian, profit sekian. Karena saya akan akumulasi sekian, minimal saya dapat sekian. Setelah kita tahu 3 ini, kita akan mengetahui modal kita berapa. Ya, contoh, berapa pengeluaran saya tiap bulan? Saya dapat 4 sampai 5 juta angkanya, kemudian lain-lain saya anggap 10 juta. Ya. Trading saya menghasilkan 20% setiap bulan. Hanya 20% setiap bulan. Ya. Berapapun modalnya, 20% setiap bulan. Ya. Berarti per hari saya harus sekian. Berarti kan harus 1% sehari. Angka 1% itu kecil. Kalau teman-teman yang trading tahu 1% itu kecil. Ya. Kalau lotnya gede. Kalau lotnya kecil, ya jadi gede gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti coba dihitung. Saya punya strategi dapat 20 sampai ya 15 sampai 20% lah setiap bulan. Berarti saya ambil 20% lah ya. 15 sampai 25 saya ambil tengah biasanya 20%. Jadi saya ambil 20%, berarti kalau saya ingin punya uang 10 juta setiap bulan, itu adalah senilai 20%, berarti saya harus punya modal sebanyak 50 juta. Jadi trading kita harus dengan 50 juta. Ya. Eh, Kalau misalnya kita punya strategi trading hanya 8%, berarti kita harus punya uang lebih dari 100 juta. Karena 10% aja 10 juta. Ya, jadi kalau saya punya strategi 8% setiap bulan, berarti saya harus punya lebih dari 100 juta. Apalagi kalau saya nggak pasti keuntungannya. Kadang-kadang saya dapat 20%, kadang-kadang saya minus 40%, kadang-kadang saya profit 15%, kadang-kadang saya profit atau minus 30%. Yang banyak itu adalah kadang-kadang saya profit 5%, 6%. Tapi kalau loss saya 30 sampai 40%. Bahkan kadang-kadang 50%. Itu sesuatu hal yang menurut saya kurang tepat. Berarti penentuan risk reward-nya salah, penentuan win ratio nggak terlalu penentuan risk reward-nya salah, dan kedua adalah penentuan resikonya tidak terukur. Ya, penentuan stop loss-nya tidak terukur. Oke. Nah, kalau udah teman-teman hitung, sekarang tanya ke diri teman sendiri-sendiri. Besar nggak modal itu? Kalau besar, lalu bagaimana? Contoh, saya nggak tahu teman-teman di sini tahu apa enggak, tapi saya punya kenalan salah satu mentor forex yang selalu menghina orang, ya, hampir setiap hari menghina orang. Setiap kali ada yang mengkritik dia, dikembalikan dengan hinaan, ya, entah hinaan dari sisi kata-kata kasar atau hinaan dari sisi meremehkan atau merendahkan orang tersebut. Kemudian ditanya sama salah satu member ya, saya nggak mau sebut siapa orangnya, ditanya. Kan pertanyaan paling penting ketika ada orang yang ngaku jago trading itu kan pasti pertanyaan adalah antara dua kan, minta investor password atau MQL 5-nya, pasti dua itu, dan dia kasih. MQL 5-nya dia adalah account send. Kalau teman-teman tahu account send ya, account send itu adalah account dengan nominal yang lebih kecil. Jadi misalnya nilainya adalah nilai account send-nya dia misalnya $100.000 gitu ya, berarti itu adalah senilai $1.000. Atau ada di broker tertentu yang $100. Jadi gede di tampilan MetaTrader-nya, tapi sebenarnya uangnya hanya $1.000. Ya, anggaplah 15 juta lah ya, $1.000. Keuntungan dia setiap bulan itu 2%, 3%, 5%. Setahun itu 50%. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kebutuhan saya setiap bulan 10 juta, ya, sedangkan keuntungan saya setahun 50% dari 1.000 atau $500, kurang lebih 7,5 juta, itu nggak nutup saya punya pendapatan bulanan. Nggak mungkin orang yang tinggal di kota besar, ya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya, itu penghasilannya lebih kebutuhan santainya, maksudnya yang normal, middle up yang udah menengah ke atas itu di bawah angka 8 juta itu nggak mungkin. Di bawah angka 5 juta deh ya. 5 juta itu saya bilang sih udah cukup lah untuk orang-orang ya, untuk orang-orang yang bisa ngirit ya.
5 juta. Berarti kalau $500 setahun, 7,5 juta. Berarti sebulan dia cuma 7,5 juta bagi 12. Ya, dihitung aja, silakan dihitung berapa. Hampir 500.000 lebih. Nggak mungkin ada orang yang bisa hidup 500.000 lebih. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mempunyai modal yang lebih? Selalu ada banyak cara lain. Ya. Jadi saya gak kasih gambar ini, kita bisa pilih kita mau simpang yang mana. Ya. Kita mau terus trading for living, kita mau belok ke kanan dengan menjadi forex for a living. Ya, forex for a living itu adalah orang-orang yang menjadi IB, yang bikin broker, yang lain-lain ya. Atau terus trading for a living di platform copy trading. Kan sini teman-teman kan pasti tahu lah ya, karena kan ini grupnya grup copy trading ya. Seperti itu. Ya, saya punya kenalan juga trading hanya dengan modal 100-200 dolar, tapi dia bisa konsisten profit 10-15% setiap bulan. Followernya banyak sekali. Modalnya dia yang tadi $200, dia bisa dapat rebate atau sharing profit itu lebih dari $1.000 setiap bulan. Karena followernya banyak sekali. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tahu tujuan kita apa ya, goals kita apa. Jadi kita harus ingat goals kita apa. Kita terjun di trading itu untuk goals kita apa. Ya. Nah, ini adalah salah satu trading goals. Ya, ini adalah quote yang saya buat, ya, quote yang saya buat, ya. Jadi harus diingat teman-teman, trading goals kita adalah untuk dapat profit dan withdraw, ya, bukan untuk trading sebanyak-banyaknya. Ya, jadi banyak sekali teman-teman yang gatel tradingnya. Kita tuh manusia yang paling gampang gatel. Kalau saya suka gatel. Jadi misalnya saya lagi trading nih, saya lagi pasang posisi, kemudian, aduh kayaknya eh, si ini analisa bagus nih dolar yen, pengen ikut beli nggak ya? Saya ada posisi buy gold nih. Kalau dia bilang dolar yen bagus, berarti gold akan turun dong, ya kan? Kemudian saya trading juga yen. Kemudian saya baca analisa orang lain, euro USD akan turun. Saya ikut sell. Saya analisa sendiri pound sterling akan turun. Saya ikut sell. Ngapain? Goals kita untuk dapat profit dan withdraw. Itu harus teman-teman ingat. Ya. Nah, ini power of compounding saya bahas sekilas saja. Power of compounding. Jadi kalau teman-teman yang ingin modalnya cepat besar, bisa modal dengan modal kecil. Ini saya ada perhitungannya. Ya, $500 ke 30.000. Ya, 30.000 punya teknik trading 10%, setiap bulan 3.000. Cukup nggak? Kalau cukup, mulailah dari $500. Gimana caranya? 15% ya, anggap ya. 30.000, 15%-nya berarti kurang lebih berapa nih? 4 ribuan atau 5 ribuan ya. Nah, modalnya dengan modal awal $500. Dapat profit 15%. Kalau bisa konsisten setiap bulan 15%, ya, tanpa ditarik-tarik, ini tanpa ditarik sama sekali, tanpa di withdraw sama sekali, kita dari $500 sampai di bulan, dalam 30 bulan, ya, ini kan 24 bulan tambah 6 bulan, 30 bulan kita udah bisa dapat 30.000. Setelah itu kita dapat 4.000 setiap bulan, kita bisa withdraw. Karena modal kita udah 30.000, ya. Dapat 15% kan 4.500, setiap bulan kita withdraw. Setiap bulan kita withdraw. Tapi dari mulai ini sampai 30, sampai angka 30.000 atau angka 10.000 lah ya di tahun kedua, jangan withdraw. Setelah 10.000 setiap bulan dapat $15.500, baru withdraw. Withdraw terus, withdraw terus. Oke. Contoh kedua, naik 20%. Oke, yang tadinya 15% ini 500 ke 30.000 dalam 5 bulan, kalau 20% profitnya itu nyampe di 24 bulan. Ya, 23 bulan lah, di bulan ke-11 ke bulan ke-12. Kalau mau 30.000, ya, kalau contohnya 30.000. Kalau contohnya 10.000 di bulan ke-18, ya. 12 tambah 6, 18. Oke. Kalau 50% dari 500 ke, silakan dihitung, silakan dicoba. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan dihitung gunakan Excel. Ini saya kayak kata orang trading Excel paling gampang. Ini trading Excel ya, paling gampang karena kita hanya mengimajinasikan profit kita setiap bulan sekian. Jadi kalau ada teman-teman yang ketemu sama orang yang bilang bahwa saya bisa dapat profit 50% setiap bulan. Tapi mohon maaf,
kemana-mana masih naik angkot, kemana-mana masih tidak ada perubahan dari kehidupan dia, itu pasti ada yang salah. Ya, ada dua sih kemungkinannya, dia memang orang yang tidak berubah lifestyle-nya, atau yang kedua ada yang salah dengan omongan dia. Kenapa? Kalau buat saya, orang yang sudah bisa untung 50% setiap bulan, nggak akan kemana-mana, tetap naik angkot. Sekali-sekali oke. Tapi kalau kemana-mana setiap hari harus naik angkot, saya rasa enggak. Karena kalau Anda sudah bisa, kalau kita sudah bisa untung 50% setiap bulan, ya, anggaplah uang kita udah 20.000, berarti modal kita dapat untung 10.000 loh tiap bulan. 150 juta setiap bulan. Kalau buat bayar taksi aja nggak bisa, ya ada yang salah berarti. Oke, Pak Kris kalau sudah mau ini kasih tahu ya. Kalau cara kedua adalah dengan tabungan tambahan. Orang banyak yang bilang, wah kalau $500 mungkin belum belum siap saya. Saya siapnya dengan $100. Gimana ya? Tapi saya punya teknik profit bagus kok, 10% tiap bulan. Oke. Ini 15% lagi contohnya. Ini dengan cara menambah setiap bulan 100 dolar. Jadi gini, modal awal saya $500. Ini anggaplah modal awal saya $500, tapi saya tambahin $100 karena saya masih bekerja. Misalnya begitu. Saya masih kerja, saya punya trading $500, saya bisa dapat 15% setiap bulan. Oke. $500, saya dapat untung 15% dapat $75. Bulan kedua saya tambahin $100. Dari gaji, bukan dari keuntungan, dari gaji. Ya, terus seperti itu. Terus tambah. Meskipun udah 3.000, tambahin aja tetap 100, 100, 100, 100, 100, nyampe 30.000 di 24 bulan ke 25 bulan. Yang tadinya 30 bulan, 500 ke 30.000 dengan 15%, sekarang hanya 24 bulan. Kita ngirit 6 bulan. Oke. Ya setelah itu mau nggak nambah juga nggak apa-apa. Karena saya yakin kalau udah segini dan udah bisa konsisten 15%, saya yakin additionalnya nggak akan ada. Kenapa? Karena udah nggak ada gaji, karena pasti udah resign. Kayak gitu. Oke. Kemudian ini kalau 20% dengan additional $200. Ya. Dari 500 ke 30.000 hanya dalam 18 bulan. Oke. Yang tadinya 24 bulan, sekarang 18 bulan. Oke. Ya. Semoga teman-teman nangkep ya di sini ya. Ini adalah the power of compounding. Compounding itu adalah profitnya nggak di withdraw, profitnya kita menghitung keuntungan kita 15% dari modal plus profit setiap bulan. Modal dapat profit 15%. Bulan kedua modal plus profit kita ambil 15%-nya, kita cari 15%-nya. Begitu terus setiap bulan, begitu terus setiap bulan. Kalau kalau saya trading udah dapat 15% di minggu pertama, di 3 minggu berikutnya saya stop. Atau minimal di 3 minggu berikutnya saya cari momen yang benar-benar tepat, yang potensi profitnya 90%. Yang powernya udah oversold, kemudian ada reversal, kemudian secara ekonomi, secara fundamental bagus, itu baru saya akan. Tapi kalau saya masih 50-50, saya nggak akan trading. Kalau saya udah dapat 50% dalam minggu pertama atau 2 minggu pertama. Karena kita harus fresh dulu pikiran kita. Oke? Nah, hambatan utama dalam perjalanan untuk menjadi trading for a living itu adalah pertama ada 3 huruf TWF ya. TWF ini adalah singkatan dari saya punya brand Trade with Frankie ya. We trade for win, we trade to win and have fun ya. Hambatan utama dalam perjalanan untuk menjadi seorang trading for a living adalah pertama godaan. Kalau teman-teman mumpung kita lagi ngebahas copy trading, mungkin teman-teman ini adalah teman-teman dari copy trade dari grup copy tradingnya Pak Kris ya. Dari copy trading apa? Gibah ya. Saya lupa, banyakkan join. Pasti pernah ketemu dengan master trader yang baru profit sekian puluh persen misalnya dalam 1 atau 2 bulan, kemudian dia berani berkoar-koar. Karena saya pernah lihat ada di Facebook waktu itu. Dia punya follower berapa ratus orang, kemudian dia berkoar-koar, dia bilang mau dapat profit sekian, dapat profit sekian, dapat profit sekian, dapat sekian. Itu adalah salah satu dari godaan.
Temptation ini godaan bahasa Indonesianya. Ini ada salah satu godaan. Godaan untuk menonjolkan diri. Dia lupa ketika sebagai seorang master trader muncul, maka tekanan psikologisnya semakin berat. Karena followernya banyak, dia bertanggung jawab sama orang dan orang tahu dia siapa. Makanya kalau teman-teman pernah tahu master trader yang jago-jago, yang benar-benar jago, jangka panjang lama, kita biasanya nggak tahu dia siapa. Dia biasanya nggak muncul dari mana-mana. Kenapa? Karena dia sadar ketika dia trading, udah psikologis trading itu susah, apalagi psikologi sebagai master trader ditambah beban di diri sendiri. Oke. Yang kedua adalah worried. Worried itu cemas terlalu berlebihan ya, cemas terlalu berlebihan. Kenapa? Karena saya takut nih follower saya nanti KO segala macam ya. Cemas berlebihan akan mempengaruhi. Yang ketiga adalah takut ya. Ketika dia sudah tergoda untuk muncul, dia cemas, kemudian dia takut. Takut salah. Takut egonya turun, takut gengsinya jatuh. Oke. Nah, hal-hal yang harus dipegang untuk menjadi stand up living itu adalah pertama teamwork. Teamwork itu bukan teamwork dengan tim, bukan. Teamwork itu dengan keluarga. Ya, kita harus makanya saya bilang tadi, kasih tahu keluarga bahwa saya ini trading. Saya ini punya followers sekian ratus orang. Saya ini trading. Ya, atau saya ini trading nyari uang buat kita, buat keluarga. Tolong dibantu. Dengan artian kasih saya waktu, saya lagi analisa ini jangan diganggu dulu, kayak gitu. Oke, kedua adalah trust. Trust itu percaya kepada diri sendiri, percaya pada strategi sendiri. Kemudian yang kedua W-nya adalah work smart. Kita harus berpikir secara smart ya, kita bekerja secara smart, secara cepat ya. Kemudian harus bijak ya, ketika kita rugi kita harus akui bahwa kita punya analisa salah, kita harus bijak. Kemudian kita harus fearless. Kita nggak boleh takut. Bijak dengan takut itu beda ya. Dan dengan berani itu beda ya. Bijak bahwa kita mengakui bahwa kita akan kena stop loss, dibanding fearless itu membabi buta, kita yakin, kita floating, kita tahan terus ya. Apalagi menjadi seorang master trader. Wah, nggak boleh tuh injek di tengah jalan tuh nggak boleh. Ya, seorang master trader yang baik adalah seorang master trader yang tidak boleh injek ketika lagi ada posisi. Tidak boleh tambah dana ketika ada posisi. Jadi ketika kita ada posisi sebagai master trader, jangan tambah dana dulu. Pastikan bahwa follower Anda dengan modal yang Anda sudah set di awal tidak habis. Ketika seseorang master trader top up di tengah jalan, wah itu ada yang salah dengan cara dia trading. Oke, yang terakhir tentunya fokus. Fokus nggak usah dijelasin, semua orang pasti ngerti dengan fokus. Oke, nah sekarang yang kedua, ini sesi kedua ya Pak Kris, saya minta tambahan 5 menit lagi mungkin ya. Yang kedua adalah, bisa nggak sih kalau kita copy trade for a living? Kita hidup hanya dengan mengcopy orang. Kalau tadi kan trading, kalau ini copy. Bisa nggak kita hidup dengan copy trade for a living? Ya, mungkin nggak? Ya, oke. Pertanyaan pertama adalah, ketika kita menjadi seorang copier, kita sedang menjadi seorang follower, ya, menjadi seorang yang mengcopy, apakah kita harus ngerti juga forex? Apakah kita harus belajar juga forex? Apakah kita harus belajar juga menganalisa? Apakah kita harus belajar juga untuk mengerti strategi-strategi tertentu? Ya. Jawabannya iya dan tidak. Kalau sampai detail strategi nggak usah. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, lebih baik jangan. Lebih baik belajar, mengerti, paling tidak tahu dasarnya. Ya. Ini ada quote yang saya buat juga dengan tim saya waktu itu ya. Investor tidak wajib menguasai bisnisnya. Kan tadi saya baca di grup Telegram ada yang bahas soal kita kan investor, jadi kita kan oke. Investor tidak wajib menguasai bisnisnya, tetapi mengenal bisnisnya lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Ya, ketika ada seseorang yang jualan kue, ya, meskipun dia adalah investor, saya invest misalnya di salah satu restoran, saya harus pastikan dulu restoran itu masakannya enak, bener nggak? Saya harus pastikan dulu ada kualitasnya. Meskipun saya nggak bisa membuatnya, tapi saya harus pastikan bahwa uh, dia mengerti. Saya tahu rasanya enak dan lain-lain. Kita mengenal atau menguasai
mengenal siapa yang kita modalin. Ya, kita mengcopy siapa yang kita modalin. Oke. Ini adalah kriteria untuk mempersiapkan diri menjadi seorang copier. Itu yang pertama adalah kita harus pilih platform copy trading yang baik. Apa sih kriteria platform copy trading yang baik? Ini adalah platform copy trading yang saya gunakan, ya. Saya tidak menjadi master trader, saya juga mengcopy, ya. Jadi kayak teman-teman saya juga mengcopy. Ini adalah platform yang saya gunakan, namanya adalah copypip.com. Ini dari broker yang saya gunakan juga. Oke, platform copy trading yang baik itu adalah platform copy trading yang terang benderang menjelaskan siapa si master trader. Tidak harus membentukkan namanya, tapi terang benderang menjelaskan teknik dan strategi dan histori dari si master trader. Ya. Contohnya adalah di sini. Ya. Oke. Yang kedua adalah broker. Kita harus pilih broker yang pasti membayar. Siapapun brokernya, kita harus pastikan dia membayar. Karena percuma kalau kita trading sejago apapun, kalau brokernya nggak ngebayar, percuma. Kita nggak bisa trading for a living, kita nggak bisa copy trade for a living. Karena for a living aja kita nggak dapat uangnya. Karena kita nggak bayar. Yang ketiga adalah kita harus tahu sharing profit yang jelas antara master trader dan copier. Ya. Jadi setiap broker itu punya settingan yang berbeda. Kalau di broker yang saya gunakan, ya CopyPip tadi platformnya itu sharing profit konsepnya. Ya. Kalau di MK5 konsepnya adalah subscriber bulanan. Jadi untuk trader mau profit mau rugi, pokoknya setiap bulan dia dapat subscriber biaya bulanan, ya, langganan sebulan. Ada juga broker yang master tradernya dapat rebate, dapat komisi per trade. Ada tuh dulu broker lokal sempat buka sistem copy trading, ya. Si master trader dapat $5 per lot, per satu lot. Followernya ada 200 orang. Dia trading setiap kali klik satu lot, kan broker lokal kan minimal satu lot ya zaman itu ya. Jadi ketika dia klik satu lot, dia udah dapat 200 orang dikali $5. Dapat $1.000. Dia trade mau profit, mau rugi, pokoknya klik. Dia mau klik buy. Cuma dapat 25 pips di cut loss, ya, atau loss rugi 25 pips di cut loss, nggak apa-apa, dia minus $250. Dia dapat dari rebate-nya $1.000. Oke. Yang paling bagus ketika kita memilih ke platform copy trading adalah sharing profit. Ya, si master trader tidak mendapatkan hal lain selain sharing profit. Maka dia akan mengejar profit terus-terusan tiap bulan. Karena dia nggak mau rugi. Ya, kalau dia rugi, ya dia nggak dapat lah. Oke. Nah, ini saya mau sedikit share sedikit aja. Ini kriteria saya dalam memilih master trader atau kalau di platform saya namanya strategi provider. Ya, yang pertama adalah umur account-nya udah berapa lama, ya. Ya, kalau saya punya kan bisa dijelasin di sini ya. Umur account-nya udah berapa lama, dia udah trading sekian lama akun tersebut. Kemudian average per bulannya berapa persen, ya. Yang kedua sebenarnya bukan ini. Yang kedua adalah drawdown-nya. Berapa maksimum drawdown dari master trader tersebut, ya. Ketika kita sudah tahu maksimum drawdown-nya berapa, baru kita bandingkan dengan average per bulan. Contoh, ada maksimum drawdown yang 72% seperti ini, tapi misalnya ini average per bulannya 30-40%, worth it. Kenapa? Karena kita tiap bulan 30%, 40%, dia hanya kena paling jauh 72%. Contohnya seperti itu ya, tapi ini kan 16%. Oke, kemudian drawdown recovery period, maksudnya adalah ketika dia mengalami drawdown segini banyak, ya 67%, berapa lama dia kembalikan? Berapa lama balik? Ya, itu selama 3 bulan 1 minggu contohnya di sini. Atau ini 36%, baliknya 4 minggu. Ya. Atau dia 72%, dia balikinnya 1 minggu 1 bulan 3 minggu, berarti hampir 2 bulan. Ya, kalau kita rugi 72%, 2 bulan kemudian balik, saya yakin banyak yang masih mau follow. Ya, makanya ini harus diperhatikan. Oke, baru yang terakhir adalah profitabilitas seperti apa. Otomatis kita nggak mau profitabilitasnya di bawah 60%, 70%. Ya, ngapain? Kita ngopi orang yang banyakkan loss-nya, ngapain? Ya kan? Meskipun dia TP-nya gede-gede, tapi kita nggak lihat, wah loss lagi, wah profit banyak, loss lagi, tapi ya kalau yang tipenya kita klik, follow, tinggal ya nggak apa-apa. Ya. Oke, ini lebih detail lagi ya. Kalau di platform yang saya gunakan ini lebih detail lagi ya.
Ini ada history setiap bulannya dia dapat berapa. Saka MK5 lah ini ya. Seperti ini kan ada ya, teman-teman juga tahu. Dia juga tahu berapa followersnya ya. Di Okta juga ada kalau nggak salah followers ya. Oke, ini ada chartnya. Ini adalah chart perbandingan antara balance equity dan leverage yang digunakan. Balance dan equity lah yang penting. Ya, kalau seperti ini jadi kelihatan ya, kalau balance itu yang hitam ya, jadi kelihatan. Balance-nya dia naik terus, tapi ternyata equity dia sempat jatuh ya, sempat bolak-balik ini. Berarti dia ada floating ini, floating banyak nih ya. Oke. Ya, ini satu peringatan aja, peringatan lagi. Satu reminder aja buat teman-teman ya, bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki aset dalam margin trading ya. Oleh karena itu jangan melakukan transaksi pada momen yang secara logika nggak tepat. Jadi jangan asal klik. Jangan asal kayaknya chartnya lagi naik nih. Buy. Kayak waktu itu tuh ada saya pernah teman dulu tahun 2005 2006 bapak-bapak saya tanya Pak saya lupa waktu itu saya lupa pairnya apa pound sterling biasanya paling ramai waktu itu pound sterling lagi mau naik turun Pak kalau dilihat-lihat sih naik nih buy sekarang gitu kan zaman zaman dulu kan kita kalau trading kan harus di kantor broker buy sekarang oke semua pada buy. Kemudian saya penasaran kenapa buy ya karena saya analisa harusnya sell. Ternyata yang ketika dia bilang buy itu adalah chart 5 menit. Chart 15 menit sampai 1 bulan semuanya bilang sell. Sedangkan zaman itu untuk BEP ya teman-teman harus tahu ya. Ketika kita pasang posisi buy, untuk BEP sebelum dapat profit itu harus 13 pip. 13 pip itu 130 poin. Jadi 1,17205 gitu ya. 200 itu harus 1,17330. Jadi dari 200 ke 330 kalau euro. Jadi 13 pip BEP-nya baru dapat profit setelah itu. Zaman 2005-2006. Boleh teman-teman cek spreadnya 8 ya atau 80 poin, spreadnya 8 ya untuk euro dan pound sterling. Tambah komisi $50 untuk di broker lokal standar. Hampir sampai sekarang mayoritas masih segitu. Ya, jadi teman-teman saya remind untuk seperti itu. Oke, ada satu slide lagi saya izin promo kepada Om Kris dan teman-teman semua, saya izin promo. Saya ada kelas online ya. Saya ada kelas online. Ini tanggal 12-13 Agustus. Yang kedua adalah workshop 16-20. Kalau ikut workshop sudah dapat kelas online ini ya. Jadi full semuanya ini. Oke. Harga semuanya ini 3 juta. Wah, ini coach kok jualan kelas. Saya mau sedikit cerita bahwa kelas ini hanya dibuat kalau ada yang request. Jadi saya nggak bikin setiap bulan, setiap ini enggak. Saya cuman bikin kelas ini kalau ada yang request. Kemarin ada yang request, Pak, tolong bikinin kelas trading secara dasar, ya. Saya bantuin promo, nanti kita sharing profit. Jadi uang yang kekumpul itu akan saya bagikan ke teman-teman yang bantu saya, ya. Ada sharing-sharingnya lah, gitu. Jadi itu. Nah kalau teman-teman ada yang mau ikut join ininya doang, boleh. Saya kan copier Pak, saya nggak mau ikut workshop secara detail, nggak apa-apa. Ikut aja ini. Ini harganya 700.000, ya. Ini 2 hari, ini 4 hari, 16, 17, 18-nya kita ada diskusi, 19, 20, ya. Kalau mau dilihat isinya ya seperti itu. Kalau di perkenalan standar, ini adalah perkenalan, trik trading dan lain-lain, ya. Benar-benar standar. Kalau teman-teman yang udah jago nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ya, kalau di sini workshop ini adalah psikologi, mindset, emotion management, ya, pengelolaan emosi. Kemudian capital management, ya. Kalau orang bilang money management, saya sebutnya capital management karena saya mengajarkan bagaimana memilih leverage dan mengatur lot ketika trading. Kemudian 2 kali pertemuan fundamental trading strategi, trading ketika fundamental, trading ketika news, trading untuk membaca fundamental seperti apa. Kemudian terakhir technical trading strategi saya kasih 2, satu untuk trend, satu untuk range. Karena kita cuma perlu 3 strategi itu dalam hidup kita. Ketika setiap kita punya 3 strategi trading di trending, di market sedang trending, market sedang ranging, dan ketika news atau membaca news, kita udah bisa dibilang sudah menguasai 80% dari trading. Ya. Tentunya kalau kita udah punya psikologi dan mindset yang benar.
Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau info silakan Telegram saya, mau tanya-tanya silakan Telegram saya, mau ngebully juga silakan Telegram saya. Wah, lu coach juga lu bikin kelas lu segala macam gitu. Ya, forex for a living dong lu gitu. Gak apa-apa, saya mah udah biasa dibully. Ya, jadi untuk teman-teman semua, terima kasih Pak Kris ya. Saya mohon maaf kalau misalnya agak lama kebiasaan saya terlalu lama, memang 45 menit ya jadinya ya. Terima kasih Pak Kris, ini saya sudah selesai. Kalau ada teman-teman yang mau Oh, kontak saya, silakan kontak saya. oke, terima kasih. Teman-teman, Pak Franky itu ada di grup kita, di grup Giba. Jadi kalau teman-teman mau kontak beliau juga bisa langsung. Menarik sekali. Teman-teman, sebelum atau ada yang mau mau bertanya langsung kepada Pak Franky? Mau Monggo. tanya langsung silakan, saya matiin Ya, saya matiin slide saya ya. oke. Uh, Mau tanya langsung silakan. Saya tertarik sama Pak Franky. Ternyata saya sama Pak Franky sama backgroundnya. Teknik Hah? elektro, Oh ya? angkatan 2000. Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya saya jadi semangat lagi. Oh, orang teknik bisa trading. Orang teknik Jadi, pasti bisa trading, tahu hitungan statistik, Bu. iya, tahu ini hukum Kirchhoff. Ya, tapi saya jadi kenapa bisa beralih gitu dari teknik jadi trader? Saya dari tahun 2004 sampai sekarang itu saya pernah kerja di perusahaan pertama kontraktor laboratorium ya. Jadi laboratorium lab di lab kesehatan gitu. Jadi kayak zaman sekarang orang kan lagi rame nih, zaman sekarang ini apa filter, HEPA filter segala macam. Saya udah tahu tuh zaman itu. Tentang mechanical electrical ya biasanya ya. Kemudian kedua saya pernah kerja di perusahaan yang bukan jualan sih, punya proyek untuk pasang sensor-sensor di pinggir pantai ya. Jadi kalau teman-teman yang di Padang, saya lupa waktu itu di universitas apa, itu yang di pinggir pantai, pokoknya di pinggir laut, saya pasang sensor tsunami di Padang dan di Pacitan ya. Kenapa Pacitan? Karena waktu itu presidennya SBY, jadi ya, di Pacitan. Nah, saya bekerja 2 kali di perusahaan yang berhubungan dengan background saya, dan ya mungkin jalurnya saya diarahkannya tetap ke trading ya. Dan saya ini orangnya suka spekulasi. Jadi awal-awal saya join itu memang saya suka banget spekulasi. Saya suka berspekulasi. Saya suka apa ya? Sesuatu yang menghasilkan uang secara cepat tanpa harus effortnya gede ya, itu ya menurut imajinasi saya waktu itu. Kedua, ketika saya pelajarin dan memang penghasilannya ini memang bisa menghasilkan lebih banyak dari yang mungkin kalau misalnya saya waktu itu lakukan gitu ya, misalnya kerja dari awal, kerja. Dan saya kan nggak punya background bisnis ya. Kalau misalnya kayak Pak Kris kan punya toko gitu ya. Kalau teman-teman yang punya bisnis, punya toko ini, punya toko itu, kalau kita kerja, kita kan udah ketakar dong gajinya berapa sih, sekian naiknya berapa, gitu. Jadi menurut saya ya, kenapa saya bisa nyemplung sebenarnya tes iseng-iseng berhadiah waktu itu, dan akhirnya saya tekunin. Itu aja. Jadi apapun yang kita tekunkan, apapun, di bidang apapun, itu pasti ada hasilnya. Kayak gitu, Bu Siti. Saya sama teknik elektro. Saya 98, Bu. Beda 2 tahun kita. Tapi mungkin lulusnya Iya, bareng. saya 2000. Sip. Terima kasih. Iya. Ya, teman-teman silakan yang ingin bertanya atau berkomentar atau Ngebully. sesuatu. Bully juga boleh, teringat sesuatu silakan sementara itu saya ngobrol dengan Pak Franky di kolom chat boleh, nanti tinggal saya persilakan untuk ngomong. Pak Franky, saya tertarik nih sama copy trades-nya punyanya broker yang dipakai Purleton Fullerton Market saya. Purleton Market. Oke.
boleh tunjukin ke kita nggak platformnya kayak gimana? Soalnya tadi kayaknya komplit banget tuh. Di Okta kita nggak bisa ngelihat browser, nggak bisa ngelihat. Saya sharing ya, sebentar saya sharing langsung di websitenya. Tapi yang saya dengar Fullerton itu untuk copier katanya ada itu ya. Untuk copier ada charge $1 atau apa? Charge-nya 0,7 pip. Oh, 0,7 pip. Jadi memang jadi platformnya Fullerton Markets ini kan kerjasama dengan pihak lain. Jadi kita charge 0,7 untuk membayar pihak tersebut lah, membayar jasanya. Tapi saat ini Fullerton Markets lagi katanya sih lagi upgrade ke tipe baru yang nggak akan ada charge-nya. Tapi sistemnya kurang lebih sama. Saya sharing sebentar. Ya, silakan. Sambil cari-cari. Ya. Berarti maksudnya kena charge 0,7 pip. 0,7 pip. Iya, 0,7 pip per trade. Oke. Jadi kurang lebih berapa tuh? $7 ya kayak satu lot ya. Per satu lot $7. Nah, gitu. Nah, ini platformnya namanya copypip.com ya, teman-teman lihat. Jadi sistemnya adalah karena dia adalah pihak ketiga kayak MK5 gitu ya. Jadi kita buka account di Fullerton Markets, kemudian kita sambungkan account itu ke copypip.com, nanti ngopi sendiri. Gitu. Kalau di copypip tapi kita bisa buka di MetaTrader kita ya kayak gitu. Tetap bisa buka. Ini kalau di Fullerton tuh trader-tradernya banyakan dari mana? Nah, banyak nih dari Jerman, nih dari Thailand, banyak. Untuk Indonesia ada satu yang jago waktu itu, bukan saya yang pasti. Ada satu yang jago, saya lupa. Ini ada yang juga bagus nih, Kenzo VIP juga nih Indonesia. Ya, jadi ada benderanya. Ya kalau teman-teman kalau misalnya mau cari bisa di search satu-satu gitu. Tapi ngopi ya kalau kita kan kopier nggak peduli lah ya dia dari mana, yang penting profit aja gitu kan. Dia ada aplikasi handphone ya atau enggak, cuman website aja. Gitu. Jadi saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau di tampilan awalnya ini adalah top rank-nya ya. Jadi dikasih ranking sama si copypip.com-nya. Ada juga top growth. Top growth ini yang growth-nya tinggi tiba-tiba gitu ya, dapat tinggi tiba-tiba, tapi secara total rankingnya mungkin nggak bagus. Ini kan 22, tadi kan ranking paling bagusnya 90-an ya, berarti nggak bagus ya. Tapi dia top growth dalam beberapa hari terakhir dan beberapa bulan terakhir ya. Kemudian ada our trader, ini trader-trader yang tradingnya di Fullerton Markets. Jadi dari seluruh yang ada di copypip.com ini ada yang bukan di Fullerton Markets. Jadi bisa apa ya namanya? Dari broker-broker lain yang kerjasama dengan platform ini juga ya. Yang saya tahu sih broker-broker lain itu Juno Markets pakai juga, IC Markets juga pakai. Cuman kita harus pilih-pilih dengan baik. Gitu. Nah ini juga ada Rising Star, ada Top Popular segala macam. Nah kalau misalnya mau lihat, saya sih selalu saranin cuman top rank aja ya, top rank aja. Misalnya contoh saya pilih ini salah satu teman saya ini orang Amerika tinggal di Thailand. Ini kita bisa lihat semua. Ya ini saya nggak login ya. Berarti ini teman-teman yang buka sekarang copypip.com atau nanti malam mau lihat-lihat silahkan. Ini benar-benar dibuka. Nggak harus register dulu, nggak harus login dulu. Benar-benar dibuka semua ya. Jadi kita bisa lihat. Ini historinya, tradingnya dari tahun 2019 Januari sampai sekarang. Per tahunnya dia dapat berapa ya. Totalnya sekian. Kemudian kita bisa lihat trading statementnya. History tradingnya seperti apa ya di sini ya. Ini hasilnya, profit loss-nya. Dia dapat 196 pips, tapi dalam tradingnya dia sempat floating 550 pips dan sempat top floating profit 298 pips. Ini kelihatan semua. Drawdown-nya pun kelihatan. Jadi kan teman-teman lihat ini, ini floating nih 500 pips nih. Tapi dia akhirnya dia bisa tahan dan profit 124 pips misalnya gitu. Ya kan gold kan wajar kalau ratusan ya angkanya ya. Kayak gitu. Ya kayak gini misalnya minus 52 pips. Dia profit $10. Jadi dia sempat turun dulu 52 pips, akhirnya dia balik profit $10, dia close. 10 pips dia close. Kayak gitu.
Ini benar-benar kebaca semua. Bisa lihat juga di sini ada stop loss, pasang stop loss apa enggak. Kelihatan benar-benar detail, ya benar-benar kayak teman-teman ngelihat history trading. Jadi kalau nanya investor password udah nggak perlu kan, ini kelihatan semua. Open posisinya yang nggak kelihatan. Ya kalau di MK5 kan kadang-kadang bisa dilihat. Kalau di sini nggak bisa dilihat open posisinya. Harus copy dulu baru kita bisa lihat open posisi dia. Gitu. Bahkan Kita kita bisa bisa ekspor ke CSV loh. close manual. Kenapa? Bisa close manual. Bisa, close manual bisa. Bisa. Gitu. Terus ini jelas sekali generalnya seperti apa. Dia ini kan benar-benar kayak di MK5 ya, teman-teman yang udah MK5 pasti tahu. Yang belum pernah ini contohnya adalah kalau misalnya base rate-nya dia berapa pips sih? 337 pip. Base rate-nya dia tanggal 16 Juli adalah dapat untung 337 pips. Tapi base rate-nya dalam persen itu 12%. Tanggal 25 April 2019. Berarti apa? Ketika dia trading dengan profit besar ini, lotnya dia kecil. Karena dia nggak nyampe 12%. Worst rate itu juga sama. Dia worst rate-nya 698 pips kan, 16 Juli 2021. Tapi dia bukan worst rate-nya dalam persen. Berarti dia lotnya kecil. Gitu. Jadi dia benar-benar orang yang ngatur lotnya itu ya oke lah. Itu kayaknya di hedging ya, dia hedging ya. Base rate-nya 16 Juli, worst rate-nya juga 16 Juli. Kayaknya hedgingan itu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Pengalaman Pak Franky pakai platform ini sering delay nggak? Kayaknya di semua platform pasti ada delay sih, nggak mungkin nggak ada delay. Yang benar-benar copy ya, copy trade ya, maksudnya benar-benar ngopi posisi ya. Kalau yang ngopi balance, lain cerita ya. Kan ada tuh kalau nggak salah yang copy balance. Jadi kalau si master trader profit 10%, kita dapat 10% ya tiba-tiba. Kita nggak tahu tradingnya apa, pokoknya dia dapat 10%, kita dapat 10%. Ada tuh, saya lupa tuh broker mana. Tapi kalau delay, pasti ada delay. Karena apalagi yang master tradernya tradingnya di broker lain ya. Makanya karena banyak komplain seperti itu, ini kan contoh di sini informasi. Ini tradingnya di Fulton Markets. Ya. Tuh, kalau misalnya kita lihat yang lain, contohnya yang nomor 1 lah ya, nomor 1 ini. Kita klik informasi. Informasi, dia di CVC Markets. Nah, belum tentu ada yang pernah dengar nih brokernya nih, CVC Markets. Kayak gitu. Ya, jadi apa tadi? Delay pasti ada ya, delay pasti ada. Apalagi yang ini ya, karena pertama harganya mungkin beda ketika dia klik, karena kan setiap platform, setiap broker pasti kan harganya beda-beda, nggak mungkin harga yang sama persis itu jarang sekali ya. Kalau bisa jadi dapatnya beda-beda. Jadi ketika dia klik, dia transfer dulu servernya ke si server pihak ketiga kasih tahu ke kita sebagai follower dari server kita ngeklik, balik lagi baru kita dapat posisi. Jadi kadang-kadang udah buy di sini ya kita mungkin ketinggalan. Makanya kalau saya sih selalu saranin kalau memilih salah satu penyedia strategi, atau kalau di sini ya penyedia strategi ya, kalau di kopipe.com itu ambil average-nya, lihat average-nya berapa per trade-nya. Jadi nggak scalper. Kalau scalper udah pasti nggak kena deh. Di Copy di platform ini untuk scalper jangan pernah di copy karena dia udah close belum tentu kita ambil posisi. Kita ambil posisi mungkin dia nggak lama close gitu. Jadi kita mungkin telat 5 pips, dia close-nya 6 pips gitu. Ya kita cuma dapat 1 pips, jadi perbedaan dipotong 0,7 lagi. Kayak gitu Pak Kris. Oke teman-teman, gimana? Ada yang mau tanya? Nama brokernya apa tadi Pak? Diketik aja Frank, tolong. Biar teman-teman tahu kalau. Oke teman-teman, gimana pertemuan pertama kita? Ada yang ingin kita diskusikan? Ada yang tertarik? Saya mau buat pertanyaan pancingan nih. Teman-teman di sini yang baru masuk terjun ke dunia
copy trading kurang dari 3 bulan siapa aja nih? Ada nggak? Mic-nya boleh dihidupkan kalau mau bicara. Silahkan. Saya Om Kris. Ya, Alpha November. Siapa? Iya, salam kenal sebelumnya. Om Kris, Om Frankie, Ya. teman-teman semua. Ya, sorry, saya pakai ini ya. Halo. Ya. Kedengeran Pak? Suara. Bapak di mana Pak? Kota mana? Oke, kedengeran ya. Sorry. Ya. Bapak di kota mana? Di Duri, di Riau. Oh, di Riau. Duri Riau, Om Frankie. Udah masuk Iya. ke Aslinya grup IPA atau dari luar? Udah Om Kris. Oh, udah. Saya juga dapatnya link Zoom ini dari grup itu gitu. Cuman memang nggak pernah komen sih karena saya selalu telat ya baca karena banyak banget ininya chatnya. Ya, pertama-tama makasih banget sharingnya Om Frankie, bagus banget. Terus makasih juga Om Kris sudah ngadain acara ini. Menurut saya bagus banget sih, khususnya buat saya sendiri ya. Saya baru belajar mengenai copy trade dan forex ini kurang lebih sekitar 4 bulanan lah. Pokoknya sekitar mulai di awal tahun 2021 ini. Ya belajar ini juga kebetulan. Jadi kebetulan karena kondisi pandemi saya banyak saya karyawan biasa sehari-hari. Terus kebetulan pas pandemi WFH. Terus ya untuk ngisi waktu saya banyak main dengan komputer, lihat YouTube. Pas memang kebetulan yang pertama saya lihat memang YouTube-nya si itu ya Om Tupi ya, Tupi Indonesia itu. Terus saya tertarik nih, oh ternyata ada dunia yang namanya bisnis yang namanya forex nih. Terus khususnya copy trade karena saya kalau nyemplung yang forex-nya sendiri belum pede lah seperti itu. Nah, pertanyaannya sih, maaf ini karena saya newbie ya. Jadi, bener nggak sih katanya kalau di bisnis forex itu sukses rate-nya itu cuma 10%. Jadi cuma 90% orang yang nyobain bisnis forex gagal, cuma 10 orang yang survive itu. Terus kalau orang belajar ini forex itu bagusnya ikut CT yang dikelola orang atau yang kedua ini pertanyaannya CT yang dikelola orang atau yang pakai robot karena sekarang kan banyak juga yang pakai robot ya. Jadi saya nggak tahu nih kira-kira CT yang bagus nih yang dikelola orang atau robot. Terus gimana cara bedainnya ya CT yang dikelola orang atau dikelola robot itu. Mungkin itu dulu Om Kris, nanti kalau ada lagi saya tambah. Makasih. Udah loss berapa Pak di copy trade? Iya. Saya anggap ini apa ya, uang untuk belajar sebenarnya Om Kris. Jadi saya pertama nyemplung ke forex ini saya pakai modal sekitar 2.000. Udah margin call berkali-kali, sisanya ya sekitar $300. Tapi itu saya anggap inilah apa yang ongkos belajar sih. Ya mudah-mudahan sempat main sendiri ya berarti. Sempat main sendiri, cuma sempat main sendiri dan hasilnya sebenarnya kalau main sendiri cukup bagus, cuman karena saya mainnya kecil-kecil ya, hasilnya juga nggak seberapa, paling $0,50, $1. Tapi menurut saya kalau main sendiri ya lumayan. Kalau pengalaman selama CT awal-awal kadang bagus ya kalau pas dapat master yang bagus, profit, tapi lama-lama sekitar 2 minggu ikut
ya tiba-tiba margin call gitu atau kena balance keeper. Kalau di Okta kan ada balance keeper gitu. Ya akhirnya habis situ sekitar 2.000 jadi sekitar 300-an. I Makasih. feel you, Pak. Gimana, Frank? Ada tips nggak? Gimana kita milih? Atau sebenarnya pertanyaannya gini, seberapa kita bisa percaya robot forex sih? Bukan robot forex yang macamnya ATG, Net itu bukan, tapi robot forex yang IA yang dibuat-buat orang itu untuk trading itu seberapa sih kita percaya? Soalnya yang saya dengar malah banyakan Iya, ini iya ya, benar. banyakan loss ya, kayak gituan ya. Eh Gini, robot forex yang gini, IE, expert advisor ya, bahasa bahasa Inggris expert advisor. Bahasa Indonesia adalah penasehat ahli ya. Kalau expert advisor berarti penasehat ahli. Ya, harus diingat bahwa expert advisor itu adalah tujuannya adalah untuk memberikan kita advice. Karena kita adalah expertnya, kita butuh expert advisor untuk kasih kita advice. Nah, banyak orang bikin jadi robot. Dalam artian bikin otomatis lah. Pengen supaya semuanya otomatis. Yang pertama harus dipikirkan adalah banyak yang mereka jual, ya robot apapun, saya nggak bilang robot tertentu, yang mereka jual adalah punya robot itu nggak pakai emosi, makanya banyak yang bisa dapat profit. Tapi harus diingat juga punya robot itu juga tidak peduli dengan equity kita. Jadi dia cuma ngelihat ada momen disikat, Nah, yang paling rame dan paling buat orang banyak yang rugi, ya meskipun nggak selalu, itu adalah kebanyakan robot yang menggunakan sistem martingale. Ya, yang buy 1 tambah buy 2 tambah buy 3, ada yang martingale dengan perhitungan tertentu, ada yang hedging martingale ya, dia langsung pasang buy sell, kemudian ketika satu arah dia langsung dia pas dia marti gitu ya, double martingale atau apa saya lupa. Nah, kebanyakan seperti itu. Sekali lagi, tujuan kita trading kan untuk dapat untung, bukan trading sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya saya punya kenal banyak beberapa teman yang memang punya IE sendiri, dia pakai sendiri, dia simpan sendiri, dia bisa profit sendiri, konsisten sendiri. Banyak, ada gitu. Di Facebook pun ada kok teman-teman yang bilangnya trading apa, dia punya IE bagus lah, dia punya robotnya bagus segala macam. Nah, untuk gimana ya, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena yang paling bagus untuk menggunakan robot itu adalah kalau kita punya logic sendiri. Kita punya logic sendiri, kita punya logic itu dalam artian kita punya strategi sendiri, kita buat menjadi robot. Nah, itu udah paling bagus. Tapi kalau cuma ikut-ikutan orang, kita nggak ngerti strategi di belakangnya dia apa, susah. Jadi kalau banyak robot-robot yang beredar di mana-mana itu, saya udah pernah cobain satu-satu sih sebenarnya. Dalam artian cobain satu-satu tuh coba analisa ya, di entry-nya di sini, berarti dia ambil posisinya gimana ya. Saya baca dari market, saya baca dari chart segala macam. Oh, oke. Nah, robot itu biasanya bisa kebaca sama kita. Kalau kita sering udah lama ngikutin, misalnya berbulan-bulan ngikutin satu robot, kita bisa baca, oh, dia ngikutin ketika moving average tembus, dia langsung buy. Ketika moving average kesentuh moving average 200, dia ke sell, atau dia hanya trading di jam-jam open market gitu. Ya, yang salah satu robot viral ya, itu open hanya yang tradingnya cuma Euro USD, pasti tahu ya, yang trading cuma Euro USD, dia cuma trading di jamnya Euro USD open. Di luar itu dia nggak trading. Atau perhatikan dia hanya trading sekitar jam 3, jam 2, jam 3, atau jam 4 saya lupa. Sekitar jam segitu. Di luar itu dia nggak trading. Berarti apa? Dia memang fokusnya di situ. Gitu. Nah, menentukan robot itu bagusnya atau enggak, itu yang agak sulit. Menentukan strategi yang bagus atau enggak aja kita sulit, apalagi robot yang bagus atau enggak. Karena yang penting adalah kalau robot yang bagus tentunya robot yang menghasilkan profit lah. Gitu. Kalau saya sih itu. Tadi Pak Alfa tadi nanya apa aja Pak? Yang pertama, apa benar 90% orang rugi, 10% orang untung? Iya. Oke, jawabannya Ngeri adalah banget, benar. Saya kasih tahu ya, jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Karena di semua bisnis seperti itu. Di semua bisnis.
90% orang rugi, 10% orang untung dan berhasil sukses. 90% bukan rugi sebenarnya. Mungkin BEP, mungkin nggak sukses gitu. Karena trading ini salah satu bisnis, sama kayak kita jualan pecel lele, ya nggak berhasil, kemudian tapi kita jualan yang lain ternyata berhasil gitu. Misalnya kita punya toko, ya Pak Kris lah punya toko. Di tokonya Pak Kris pasti ada yang barang-barang yang laku, ada barang-barang yang nggak laku. Itu kan sama. Barang-barang yang laku ini masuk di 10%, barang-barang yang nggak laku ini masuk di kategori 90% yang nggak berhasil. Bukan rugi ya, rugi atau tidak itu balik ke diri kita masing-masing. Berhasil atau enggak, sukses atau enggak. Contoh, ada berapa orang sih, kalau ada yang kenal sama Pak Hairul Tanjung, si anak singkong? Hairul Tanjung kan ya Pak Kris ya? Si anak Kenal singkong itu sih ya? enggak, tapi ya tahu. Ya tahu, ya maksudnya ya tahu. Ya tahu kan Pak Hairul Tanjung? Tapi ada berapa orang sih yang anak singkong terus jadi saya sukses Pak Hairul Tanjung? Paling Satu. cuma hitungan jari. Ya kan nggak banyak kan orang yang seperti itu. Gitu kan. Makanya kadang-kadang saya tuh bukan nggak suka lah. Saya tuh kadang-kadang gimana ya, ada orang yang dari nggak punya apa-apa tiba-tiba sukses, terus semua orang pengen ngikut. Belum tentu semua orang bisa melakukan hal yang sama. Yang kita harus tahu adalah kita tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar. Yang kedua tadi apa Pak Alfa, yang tadi ya robot ya, kopi pakai bagusan ngopi manual atau robot. Manual. Karena dengan trading manual dia jagain uang. Kalau trading robot bukan nggak jagain uang, tapi kita harus tahu robotnya seperti apa dulu. Sama lah kalau kita beli robot viral, kalau kita nggak tahu strategi tradingnya, masa kita cuma tahu dapat untung, tiba-tiba rugi kan, ya nyesel lah kita. Lebih enak kita rugi tapi kita tahu kenapa, dibandingin kita rugi daripada kita tapi kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Thank you. Ya. Thank you. Ada yang mau nanya apa komentar atau sharing boleh? Ada yang mau cerita, sharing pengalaman di kopi ini? Saya sih expect-nya banyak. Kalau bisa teman-teman nyalain kamera nih nanti ya, kita foto bareng. Biar seru, biar saling kenal. Ini mau kenalan tapi nama semua kan sama kayak di Telegram jadinya. Ya katanya mau kenalan, minta Zoom meeting, udah dibuatin Zoom meeting, pada diem. Ayo, silakan teman-teman. Ada yang mau bebas saja kita. Ada lagi nggak? Kita ngomong di warung kopi. Di chat tuh ada. Ada gosip kalau merobot MLM marketnya di chatting, ada yang nanya Pak Kris. Bentar ya. Ada gosip kalau robot MLM marketnya tidak real. Bagaimana cara kita tahu kalau marketnya real atau tidak? Marketnya real Pak. Yang belum tentu real itu entry posisinya. Jadi ada yang bilang bahwa robot-robot tertentu nggak real. Tapi saya sih nggak ngomong seperti itu ya. Buat saya selalu, saya juga bilang ke Pak Kris. Pak Kris kan juga ikut salah satu robot ya Pak? Iya dong. Saya juga bilang sama Pak Kris adalah selama masih menguntungkan, sikat terus. Ada yang pernah tahu GCG nggak dulu? Ya. GCG itu kayak investasi lah ya, dia dapat untung sekian, dia konsepnya pakai trading balance ya. Ya MIA juga ada, GCG juga ada. Saya waktu itu bilang juga sama teman saya, selama kita sudah balik modal, profitnya gulung terus selama hal itu masih berjalan, masih tren. Tapi kalau sudah mulai ada goyang-goyang, ada yang mulai aneh-aneh, paling enggak kita amankan dulu modal kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak baru viral nih, berani join berapa? 500 juta, berani join aja. Balik modal langsung tarik 500 jutanya. Untungnya gulung terus. Karena kan mereka tuh profitnya pasti gede-gede kan, kayak saya sebut aja kali ya, saya kayak net itu kan 12% kalau nggak salah, antara 12%-an, 1% sehari. Saya ngelihat ada teman saya sharing account-nya ke saya lihat-liatin, saya pelajarin, ya agak susah sih mempelajarinya, tapi ya mungkin saya nggak dapet. Sekarang net udah kecil ya.
Katanya memang udah mulai berkurang, cuman saya nggak tahu lah, karena saya nggak ikut, jadi saya nggak berani, saya nggak mau ikut komentar. Yang punya pengalaman boleh sharing-sharing aja, kayak misalnya Pak Kris, Pak yang lain, mungkin pengalaman mau sharing-sharing aja. Kalau GCG yang pasti, saya udah nggak dengar lagi kabarnya. Ada yang pernah ikut GCG nggak sih? Kalau ada boleh tahu nggak, sampai sekarang masih ada nggak sih tuh? Karena GCG ini saudara saya kena sekian M. Ya, saudara saya juga Mia kena 2M. Robot itu, ya benar kata ada di YouTuber juga bilang, itu lebih pada spekulatif ya. Pada spekulatif. Jadi ya kalaupun mau terjun di robot ya pakai uang dingin. Myanmar habis, wah Pak Muammar Myanmar habis 100 juta uang bonus. Kalau kita kalau gini ya, saya sharing sedikit lah mungkin Pak Kris ya. Ini yang saya kasih garis besar yang saya ajarin di kelas saya adalah, yang pasti kenapa saya selalu tekankan psikologi trading sama pola pikir itu adalah kita harus tahu trading kita tujuannya apa. Mau trading, mau copy, mau ikut ATG, Net 89, SmartX, Kitaro apa Kotaro saya nggak tahu, saya lupa, ada broker juga namanya ada robot juga namanya Kitaro. Tergantung kita tujuannya apa. Yang pasti jangan trading menggunakan uang dapur. Jangan invest menggunakan uang dapur. Kalau trading udah jago nggak apa-apa. Trading udah jago nggak apa-apa. Saya punya murid, salah satunya adalah kepala satpam. Kemarin dia bilang dia udah bisa beli sesuatu yang dia inginkan selama ini. Pertama, uang belajar sama saya udah balik berkali-kali lipat, dan dia udah bisa beli barang-barang yang dibutuhkan di luar keperluan pribadi setiap bulan. Jadi buat saya itu sesuatu yang menarik lah ya. Tapi itu kan cerita saya, jadi boleh percaya boleh enggak. Cuman yang pasti selama apapun yang kita lakukan, entah kopi, entah ikut robot, yang penting kalau udah balik modal, tarik dulu modalnya, profitnya gulung. Profitnya gulung. Semaksimal mungkin. Saya kan sama Pak Kris ini teman SMA. Nah, teman SMA kita, saya nggak SD yo. Pak Kris. Oh ya, teman SD. Nah, teman SD kita juga BTW, Pak Kris, ada yang ikut BTW GCG. saya mau Habis. menyapa Cynthia Budiman juga ada nih lagi datang juga. Mana? Bu Cynthia. Cynthia Budiman ada Cynthia juga. Budiman yang mana ya? Itu teman kita juga. Oke, terus lanjut Frank. Ya seperti itu. Jadi salah satu teman kita juga ada yang pernah ikut GCG terus habis. Ya, waktu itu sih lagi nanya. Kenapa saya ingat dia nanya? Karena waktu itu saya lagi nonton Avenger, ya, masih boleh nonton bioskop, dia telepon. Dia nanya soal GCG, terus dia bilang udah join. Saya cuma bilang, kalau udah balik modal, profitnya gulung aja. Lumayan. Namanya profit, ya kan? Profit kita gulung, ya kan? Tapi kalau modalnya udah, kan paling nggak modal kita udah balik lah. Ya kalau kita kena scamnya di saat modal kita belum balik, ya itu kita timingnya salah. Gitu. Ayo dong nih, pada nanya apa cerita, pada apa? Ayo silahkan. Pendengar yang baik ya, teman-teman di sini. Kalau ATG itu benar scam maupun si Pak Franky. Saya sebagai leader ATG mengatakan tidak. Saya sebagai leader ATG mengatakan tidak. Saya punya ini, tapi ya silakan japri saya nanti kalau kita ATG paling ngobrol-ngobrol. enak tanya Pak Kris lah. Uh-uh. Kalau tanya saya, karena saya nggak gunakan, jadi nggak ini. Walaupun saya selalu menyarankan orang untuk gunakan uang dingin. Walaupun prinsip kita tetap kehati-hatian, Tapi saya punya beberapa alasan sih. Tapi nanti silakan japri saya kalau mau tahu tentang ATG. Oke, silakan teman-teman yang lain. Gimana? Atau mau usul kita, rencana saya sih ya setidaknya mungkin sebulan sekali kita adakan kayak begini.
terus mau tema apa gitu ya untuk di grup kita. Pak Ketut, ada yang mau disampaikan atau silakan menyapa teman-teman yang lain karena Pak Ketut ini paling ramai juga di grup. Tadi udah nyapa saya dia. Oh, udah. Ini ada yang nanya lagi nih, 3 bulan kenal copy trade, portofolio malah jadi minus 70%. Bagusnya tetap stay di copy trade atau balik manualan ya, Om Kris. Waktu manualan, saya coba tanya balik ya, IG ya. Waktu manualan profit nggak? Tuh Pak Ketut boleh share tuh Pak, cara nyopetnya Pak katanya. Tukang copet itu Pak Ketut. Pak IG mungkin bisa dibantu kalau misalnya ini. Pak IG boleh dihidupkan. Mungkin kalau mau ngobrol langsung boleh. Kadang profit tapi tidak besar, profit average 10-15%. Oh itu udah bagus sekali tuh. Tapi kadang juga loss. Ya 70% sih cukup. 70% itu ada 20 kemungkinan ya, salah pilih master atau apa? Ya, salah pilih master atau memang nggak hoki. Ngomong nggak hoki nggak enak juga. Karena gini, kita nih, kalau saya pribadi, saya ini paling nggak bisa ngikutin signal orang lain. Saya nyobain ada orang jualan signal, saya cobain, nggak pernah bisa. Trade 2-3 pertama pasti loss. Berarti memang saya nggak boleh ngikutin signal orang. Gitu. Nah jadi kadang-kadang kita cocok-cocokan sih ya. Kalau memang bisa memilih master trader yang bagus, mungkin tambahan dari Pak Kris. Iya, kalau soal master trader emang pada akhirnya banyak hal tergantung ya. Masalahnya adalah psikologinya itu yang kuat. Makanya saya selalu pesan di teman-teman di grup kita, kalau lagi floating minus, jangan deh ngomong apa-apa ke grupnya master itu gitu. Mendingan ngomonglah ke sini gitu. Karena kita mau jagain psikologi si masternya gitu ya. Nah, apakah kalau udah minus 70% itu bagusnya gimana? Kita close manual atau tetap aja stay di situ ya? Sekarang tergantung trust-nya kita ke master itu. Saya kebanyakan waktu awal-awal dulu saya banyak salah ya, milih master ya. Saya pikir bagus, kelihatannya bagus, akhirnya ya MCMC juga gitu. Tapi sekarang saya mau tidak mau, memang saya harus belajar untuk melihat sendiri chartnya juga. Jadi dia buka apa, dia floating sampai segitu gede, itu reasonnya apa ya kira-kira ya, kenapa ya bisa ini ya. Kalau saya lihat udah tidak visible, artinya bahwa ini bakalan turun terus ini udah ngelewatin daerah support ini. Nah itu kalau saya prefer untuk ya udah saya cut aja, saya cut manual gitu. Dan saya jangan ikut lagi master itu. Masalah saya akan beri jeda 1 bulan gitu misalnya. Kalau master itu ternyata misalnya dulu kayak IC itu dulu saya cut. Tapi ternyata dia profit dan saya tunggu 1 bulan, dia kelihatan udah konsisten lagi, udah bagus lagi, baru saya follow lagi gitu. Makanya sekarang floating segini pun saya masih tenang dengan IC gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sih trust-nya teman-teman ke master itu gimana. Tapi ya harus dibarengi dengan pengetahuan juga. Kita lihat masih reasonable untuk tekankan floating itu ya go ahead gitu. Artinya kalau kita mau invest ke master itu $100 ya kita harus siap untuk hilang $100 itu. Pada akhirnya begitu sih untuk psikologinya. Pak Ketut, gimana cara copet? Waduh, udah nggak nyopet lagi nih, udah tobat sekarang nih. Udah nggak fokus lagi, nggak bisa ngawasin, udah mulai kerja juga soalnya kan, jadi nggak enak megang HP terus di kantor, di tempat kerja, jadi ya tobat dulu lah. Fokus ngintip aja dulu. Bali masih kondisi masih belum
belum pulih lah. Kemarin baru mau menggeliat udah kena PPKM lagi. Baru hotelnya mulai opening, prepare, ya dikenain PPKM lagi ya, drop lagi. Iya. Ya kita parah memang lumayan nih, udah hampir 2 tahun lah ya. 2 Iya. tahun kita. Makanya ini alternatif lah, belajar-belajar di trading inilah jadi pilihan salah satu yang bisa mungkin dipelajari lah. Mudah-mudahan bisa ada jalan lah. Iya. Paling enak memang trading manual sendiri sih. Lebih apa ya? Risiko kita itu lebih kita bisa ukur, dan rasanya ya kalau loss pun ya kita sendiri ketimbang di lossin orang lain lewat trade itu kok rasanya ngenes banget gitu ya. Iya. Tapi untuk bisa mencapai proses ke sananya memang luar biasa sih. Cuman saya tadi terkesan juga ya dengan Pak Franky tadi bilang bahwa trading for living itu pada akhirnya trader-trader itu 2 tahun, 3 tahun, mungkin udah bosen juga dengan ngeliatin chart dengan ini, dan pada akhirnya mungkin cari bisnis lain atau kesibukan lain, dan akhirnya kembali ke trading itu menjadi sampingan gitu. Saya pikir ya masuk akal juga ya. Saya dengan kena pandemi seperti ini, bisnis saya juga berhenti. Saya pikir saya mau ke trading, tapi ya pasti akan ketemu titik itu juga. Artinya bisnis real harus tetap jalan ya. Kalau saya bilang. Ya, mungkin mirip chart juga kali ya. Naik dulu, habis itu ketemu tengahnya turun lagi, balik lagi gitu ya. Siklus seperti. Iya, siklus tetap. Ada titik jenuhnya. Kita melakukan apapun pasti ada titik jenuhnya. Iya. Mungkin SMA 200. Mungkin enggak. SMA 200 resisten. Mungkin gini, kalau teman-teman apa ya tadi, ketika kita trading kan kita melakukan apapun itu kan pasti ada titik jenuhnya ya. Apapun itu kita lakukan pasti ada titik jenuhnya. Nggak banyak orang yang punya privilege apa ya, keuntungan untuk bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan hobinya. Ya kan, kayak suka main basket jadi pemain basket gitu. Nggak banyak orang suka main bola jadi pesepak bola profesional gitu. Nggak banyak orang bisa melakukan hal tersebut. Trading, saya nggak yakin sih banyak orang yang hobinya trading, itu nggak yakin saya. Trading itu membutuhkan effort atau usaha yang besar gitu ya, kayak tapi lama-lama ketika kita sudah mengerti itu nggak apa ya, waktu tuh kayaknya tiba-tiba jadi banyak aja waktu gitu. Jadi kita mau ngapain aja bingung gitu. Karena kita nggak mau trading terus-terusan. Karena resikonya kan kalau kita trading terusan kan gatel kan tangan. Kalau saya trading itu akun saya selalu 2. Akun yang untuk trading sama akun yang untuk tangan gatel. Ya udah sini aku kerokin. Gatel misalnya deposit lah $100, klik gitu. Iseng lah kadang-kadang kita ya udahlah ambil rugi 500.000 nggak apa-apa lah. Kan deposit kan saya kecil-kecil ya, jadi kita klik laki kan zaman dulu kan 100 juta minimal, 60 juta floating sedikit. Udah bingung. Saya juga manualan paling saya sih $5-6, tapi kalau udah ini ya udah biarin aja dulu gitu. Kalau udah sampai kena gitu. Buat nyoba-nyoba. Nggak berani juga ngisi banyak, takutnya kebablasan ngekliknya. Iya, makanya. Iya benar. Konstituante ini juga member lama saya di Giba dan paling banyak ngomong juga. Silahkan coba menyapa dong kita, konstituante. Calon master kayaknya itu. Calon master. Calon master trader. Gimana Mas Konstituante, udah buka ini MT sendiri jadi atau enggak? Orangnya hilang.
Oke teman-teman, Kayaknya Mas Ridwan. ada Nah tuh. itu dia. Om Nah, Konsti. Om Konsti, sapa kita dong. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan mumpung Coach Frankie masih ada di sini? Iya, mau Tentang nanya apa aja boleh ya, tanya trading? apapun. Boleh, Maksudnya yang berhubungan dengan itu. dengan trading. Preman kita mana ada preman kita si Lila itu mana dia? Lila mana Lila? Lila. Alila. Nah, Mana tuh? tadi Ayo ada. preman, ayo preman. Oh, kemana? Pak Frankie pernah main binari nggak? Binari, Olim Trade, kayak gitu-gitu. Pernah. Oh, pernah. Pernah saya bantuin, jadi ada temen kena scam lah ya sama orang luar negeri. Dia disuruh invest sekian, dia boleh withdraw kalau misalnya profitnya $20.000 gitu. Kalau udah, jadi dia deposit itu 5.000, dia boleh tarik kalau dananya udah 40.000, baru boleh tarik, baru boleh withdraw. Gitu. Ya udah, saya bantuin. Oh jadi nggak boleh ini ya? Nggak boleh withdraw kalau belum 40. Nggak, bukan di Only Trade ya, maksudnya ada satu broker yang scam gitu lah, berusaha untuk Di scam. Nomo ya? Bukan. Nggak terkenal kok brokernya. Oh. Nggak terkenal. Banyak broker-broker yang nggak terkenal, tapi orang Kalau banyak binari yang... itu, Kenapa? lanjut Om Frank. Sorry. Nggak apa-apa, lanjut, udah selesai saya. Kalau binari itu apa yang di tradingin sih? Kalau forex kan mata uang. Kalau binari apa ya? Binari itu produknya sama, forex, gold, harga kripto. Cuman bedanya adalah kalau misalnya trading, kita kan nge-buy. Terus misalnya buy ya, kita targetin nih 100 pip dapat profit. Nah, kalau binari itu berdasarkan menit. Jadi misalnya 1 menit, dia dalam 1 menit ke depan harga ada di atas harga sekarang atau enggak gitu. 1 menit apa 2 menit saya lupa. Itu ada yang sistemnya seperti itu. Ada yang sistemnya agak jangka panjang. Saya nggak pernah sih, saya ambilnya selalu yang 1 menit 2 menit. Jadi misalnya harga sekarang 1.1720 misalnya. Saya bilang put atau call ya, saya lupa. Pokoknya di atas atau di bawah. Nah, saya pilih kalau di atas berarti dalam 1 menit ke depan ketika waktunya habis, harga harus ada di atas harga sebelum ketika saya enter. Itu saya dapat. Dan perkaliannya langsung full ya. Misalnya kita pasang 200.000 ya, antara dapat 200.000, antara habis 200.000 atau dapatnya 80% dari 200.000 biasanya gitu. 80 sekian persen lah ya. Gitu. Yang di trading kan sama, analisanya pakai M1 sih sebenarnya, cuman karena hitungannya menit kan nggak mungkin M1, berarti kita harus pinter-pinter ngelihat dalam bentuk detik, dalam hitungan detik. Selamat malam Om, saya mau tanya kenapa setiap master di copy trade itu MC-nya pasti waktu market trending? Apakah ada tips untuk trading waktu market sedang trend? Terima kasih. Waktu market sideways orang baru belajar trading aja pasti profit. Betul. Ya itu sih kalau masternya trading di waktu market trending harusnya sih dia pasang SL ya. Tapi ya semua orang punya strategi masing-masing. Tapi gini Pak Frankie, ada pertanyaan menariknya adalah gini. Kita kalau trading di waktu market, mungkin maksudnya ini news ya. Mungkin maksudnya news ya, waktu market trending itu. Market trending itu biasanya satu arah. Naik terus, naik terus, nggak berhenti-berhenti. Gitu. Kalau gimana dong tipsnya dong kalau misalnya kalau pas lagi mau ada news atau sudah news gitu, tipsnya kita gimana sih cara ininya? Oke, jadi gini. Salah satu, saya jawab dulu ini, kenapa master MC-nya waktu market trending. Ya, saya nggak tahu cara di trading seperti apa, tapi kebanyakan kesalahan trader itu adalah, mohon maaf, sok tahu.
kita selalu merasa tahu kapan harga tertinggi dan tahu kapan harga terendah. Dan kita selalu berusaha untuk ngelawan market. Jadi misalnya gini, wah harga udah tinggi nih, udah naik nih 200 pip nih, gua sell sekarang. Harga turun nih udah 200 pip, gua buy sekarang. Padahal market belum tentu. Market bisa jadi ketika kita sell, mungkin turunnya cuma 20 apa 30 pip, tapi karena kita belum mau close, harga balik lagi, kita jadi panik dan kita bingung. Kebanyakan salahnya seperti itu. Jadi memang kebanyakan memang salahnya di situ dan mereka tidak terbiasa dengan perubahan dari ranging, market ranging ke market sideways ke market trending. Market trending itu kondisinya biasanya dibentuknya sama fundamental ya. Kalau teman-teman yang trading pasti tahu market itu kebentuknya itu sama fundamental. Bukan kebentuk, terdorongnya sama fundamental. Mungkin technical bisa ngebentuk sesuatu harga segala macam, tapi kebentuknya sama fundamental. Jadi kalau memang semoga sih teman-teman di sini ngerti ya konsep forex itu, kenapa harga bisa naik-naik terus dan kenapa harga bisa turun-turun terus. Itu bukan kita yang mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi itu market real ya. Jadi di luar sana bisnis manapun, mata uang dicari segala macam itu yang mempengaruhi. Kita ini kalau nggak salah trader retail, kita ini sebutnya trader retail ya. Speculative trader kalau saya nggak salah, analis Bloomberg waktu itu bilang, dia bilang spekulatif trader itu hanya menyumbang kira-kira 30% dari total market secara keseluruhan. Jadi satu hari market forex ya, itu volumenya itu 6,5 triliun US dollar dalam satu hari. Volume buy sell orang yang melakukan uang berputar itu 6,5 triliun dalam satu hari. Nah, kita hanya menyumbang itu, trader-trader kecil, kita trader retail seperti kita ini hanya menyumbang kurang lebih 30%. Jadi 60% yang terbentuk itu masih yang ngebentuk itu masih siapa namanya? Masih market realnya. Jadi market real, bener-bener real, orang ekspor impor, orang jual beli, investor masuk ke suatu negara, investor masuk dari keluar dari suatu negara kayak gitu. Jadi itu masih jadi apa? Sebentar. Masih jadi penggerak dari forexnya sendiri. Nah, ketika trending itu berarti lagi ada satu kepercayaan dari market terhadap pasar, ya, terhadap trader terhadap pasar. Ada bahasanya sih kalau di kelas saya ngajarin namanya risk on risk off. Suatu kondisi di mana market mempunyai sentimen resiko yang tinggi, ya, dia percaya bahwa oke, market lagi tenang, jadi saya akan lari ke mata uang berisiko yang memberikan bunga-bunga besar. Pasti udah mengerti teman-teman ya. Aussie dolar berani kasih bunga besar, jadi mereka berani invest masuk ke negara Aussie. Market secara real orang masukin investor dari seluruh negara berani investasi masuk ke suatu negara tersebut. Kedua, ketika market sedang risk on, ya, risk on itu ketika risk off itu orang-orang lagi pada takut, itu mereka lari ke safe haven, ke gold, ke dolar, ke yen, nah gitu. Nah, untuk mengetahui hal itu, ketika kita tahu hal itu, nah itu akan membentuk market trending. Nah, kan pertanyaannya adalah kenapa orang banyak yang rugi ketika market sedang trending? Yaitu, banyak kan orang sudah ini, benar kata Pak Herman bilang, ya memang rata-rata suka counter trend. Kita sudah buy di pucuk dan kita merasa buy di rumah. Itu banyak sekali kan yang bilang di Facebook tuh, wah buy di pucuk nih, sell di pucuk nih, sell di pucuk gitu. Paling 2 hari 3 hari habis itu udah nggak ada lagi gambar itu biasa di Facebook. Oke, tadi sebentar ya. Itu tadi pertanyaannya saya udah jawab kan ya, Pak Kris? Makanya kita jadi trader, ya saya bilang tadi, kita jadi trader harus bisa memilih, harus bisa punya 2 teknik, satu teknik secara trending, satu teknik secara sideways. Ya, strategi trading sideways kita harus ngerti, strategi ketika trending kita harus ngerti, dan kita harus tahu kapan market itu trending, kapan market itu
sideways. Gitu. Terus tadi pertanyaan Om Kris, permintaan Om Kris saya sharing bagaimana melihat market itu tadi udah saya kasih tahu ya. Boleh sebentar. Teman-teman, saya janji kita sampai 21.30, tapi baru aja ini Master Ikatan Cita telepon saya katanya mau gabung gitu. Kita tungguin aja dia ya. Oke, silakan lanjut Pak Franky. Oke. Jadi apa namanya? Trik untuk trading ketika news atau trik untuk trading ketika berita adalah ini, saya kasih tahu ya, contekannya adalah lihat technical, kita lihat technical, lihat hari itu, minggu itu lagi ada news atau enggak. Nah, di minggu itu kita pilih pair yang ada newsnya. Di situ biasanya akan ada boosting. Boosting itu adalah dorongan dari market secara fundamental untuk break salah satu level. Jadi kalau misalnya market lagi sideways nih, marketnya lagi sideways, terus di minggu itu ada berita nih, di luar USD, ada berita misalnya Euro, misalnya Aussie. Nah, kita lihat di market itu, tunggu breakout-nya. Biasanya news itu yang akan dorong breakout. Setelah breakout itu kebentuk, akan banyak follower. Follower dalam artian trader-trader yang follow ya. Ya logikanya seperti itulah kurang lebih. Terus Pak Yefri, ini saya jawab pertanyaan terakhir dari Pak Yefri ya. Mungkin selanjutnya silahkan Pak Master akan mungkin sharing. Kalau saya share sedikit soal strategi yang diajarkan waktu seminar nanti, jadi saya akan share strategi 2. Yang pertama adalah tentunya selain fundamental ya. Technical saya pertama adalah namanya HPL Trading Strategi. HPL Trading Strategi itu adalah bagaimana saya menganalisa market berdasarkan historical price level. Historical price level itu bukan support resistance ya. Bisa support resistance tapi ada kombinasinya lagi. Yang kedua adalah saya punya trading strategi yang menggunakan indikator. Ya, namanya adalah Mafia Trading Strategi. Itu gabungan antara moving average sama Fibonacci abnormal. Apa itu Fibonacci abnormal? Itu adalah cara saya menarik Fibonacci berbeda dari orang lain. Itu yang saya sharingkan. Terima kasih Pak Kris. Mungkin saya sampai sekian, mungkin Pak Kris mungkin ada Pak Master yang ingin diajak sharing. Halo Om Ice. Terima kasih Coach Franky. Saya mau menyapa dulu Master Ice. Namanya siapa sih? Pak Sumantri. Halo Pak Sumantri. Iya, ini dia. Salam kenal. Pak Sumantri, mute-nya di ini dulu. Mute-nya di Ya, silahkan Pak Sumantri ngomong. Apa yang mau ngomongin? Sama Pak Franky aku udah kenal. Ya kan Pak Franky udah 2 tahun 3 tahun kan ke Medan kan? Oh, Pak Franky kenal dengan Pak Sumantri? Pak Sumantri kenal dengan Pak Franky? Oh. Kenal lah. Dia kan IB-nya Fullerton. Oh, sip. Kalau Pak Franky ingat ya, kita kumpul-kumpul di di Treetop ya kan? Katanya udah tutup ya Pak? Restoran itu ya? Alhamdulillah udah tutup Pak. Ayo Pak Ketut, Bu Siti Aisyah. Kita bisa tatap muka. Selama ini kan penasaranku terbayarkan, udah ketemu langsung yang botak-botak. Seneng kali dibilang botak ya kan? Iya. Jadi apa cerita ini? Baru nyambung aku kan? Ya minggu depan lagi. Sekarang nggak apa-apa sih, sekarang sharing-sharing. Nanti bawain juga, ikut-ikut sama-sama. Aduh, saya nggak bisa seperti Pak Franky loh, yang hebat dalam dalam bernegosiasi. Karena selalu di belakang layar saya kan. Nanti dapat jatahnya kok Pak. Tuh kan, udah dapat jatah khusus.
Soalnya follower setianya banyak nih ininya Pak Kris. Jatah apa lagi nih dari Pak Prengki? Pak Preng, mana suaranya? Udah lama nggak ketemu kita nih. Iya, belum sempat ke sana lagi, Pak. Iyalah. Saya pun udah lama juga nggak kumpul-kumpul juga kok. Iya. Nah. Pak Eketut, apa kabar Pak Eketut Sunantar? Baik, Pak, baik. Gimana, Pak, kabarnya? Oh, baik gitu. Nah, kalau aku mau nanya sama Pak Prengki juga sekalian nih, kalau ada permasalahan floating ini apa ini ya kan? Closing apa? Kasihan kawan-kawan IC ini lagi terploting ini. Oh. Bantu dengan doa, Pak. Hah? Ya itu memang solusi pertama. Yang kedua ya banyak nonton-nonton aja, nggak usah dipikirin gitu kan. Ya, kita kan hanya berbagi pengalaman dengan para para trader-trader baru itu kan gitu. Kalau terploting minus itu jangan diplototin terus, bikin sakit hati aja nanti gitu. Jadi apa lagi mau cerita ini? Salam kenal Om Aisy. Salam kenal. Ini siapa ini? Pekanbaru. Om Ketut dan siapa? Bukan. Dari ini. Saya Andi dari Duri, Riau. Oh, dari apa? Riau. Iya. Saya ikut kopinya. Saya ikut kopinya Om Aisy. Ya, nggak enak di hadapan Pak Prengki kita ngomong kayak gini lah. Kita harus hormatin dulu lah apa dia ruang dia. Makanya nanti kapan kita atur Pak Mantri nanti jadi pembicara tentang tips dan trik serangan pajar dan pengalaman Pak Mantri bagaimana berapa puluh tahun? 20 tahun? Enggak lah, masih barunya Pak. Masih baru awal. Oh ya. Baru akhir 25 aja ya, 2005 mulai. 2005 sampai sekarang udah berarti sekitar 16 tahun. Oke, teman-teman, sudah jam 9.36. Kalau teman-teman masih mau ngobrol, saya persilahkan, tetapi acara saya resmi tutup dulu sesuai dengan janji saya 9.30. Habis ini kalau teman-teman mau keluar dari room, nggak apa-apa, silahkan. Kalau masih mau ngobrol, silahkan juga. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Kita lanjut. Recordnya saya matikan. Mau lanjut apa ini? Terserah, Pak. Hah? Master Isi yang bicara. Iya, masuk. Isi gimana? Apa yang masuk acaranya? Terima kasih. Iya. Ini Pak Prengki udah keluar belum kan? Belum. Mau dengerin Pak Mantri ngomong. Iya. Saya baru ini loh, saya ternyata master trader itu beneran ada. Saya kira itu cuman kayak ini Om Gris. Jadi saya kira cuman kayak robotnya broker-broker untuk ngakalin ini kita-kita yang copy trade. Ternyata beneran ada ya MT-nya. Ada itu tampangnya itu salah satu tampangnya itu kelihatan tuh. Tampangnya botak. Iya. Itu mata sipit. Pak Mantri masih makan nasi kan? Bukan makan oli kan? Berarti masih manusia, bukan robot kan? Alhamdulillah selama ini dianjurkan Pak Prengki selalu makan Indomie katanya. Pokoknya Indomie sama kopi cukup, Pak. Iya. Sama rokok 2 linting ya. Iya, saya sempat mikir gitu loh, teman-teman. Jadi broker-broker ini kan pengen kita pada margin call nih. Jadi dia bikin kayak seolah-olah copy trade, ntar di margin di lossin gitu kan. Tadinya sih sempat mikir gitu, ternyata
ya salah juga sih. Ya, Pak Prengki kan megang Fullerton, jadi ya udah tahu lah sistem dalam itu gimana kan gitu. Teman-teman kita ini yang baru-baru nggak tahu dia sistem begituan, kadang kita dikerjai broker kan begitu Pak. Kalau pengalaman kita ya udah banyak lah broker yang nggak bayar kita, termasuk salah satu Insta, FX Open dan sebagainya kan begitu Pak. Oke. Jadi ya kalau tahun-tahun ke depan nemui broker yang nggak bayar, oh ya udah meneng aja, diam aja udah, cari broker lain gitu aja. Saran saya nggak usah terlalu apalah namanya apalilah gitu. Karena udah biasa memang kerjaan broker begitu. Broker kan juga cari untung ya Pak. Iya. Kalau SL Hunter itu ada nggak semua broker mau dikerjain kan gitu. Kalau SL Hunter itu Apa kalau SL SL Hunter? Hunter itu ada nggak? Ya Maksudnya pasti ada beneran lah. Pasti ada lah. Siapa bilang nggak ada SL Hunter? Makanya saya kurang suka pakai XL kalau pasti kebanyakan kena XL-nya daripada TP-nya. Kalau mau di cut loss ya cut loss aja begitu. Nggak usah pakai XL. Begitulah Iya, Pak. iya. Iya, soalnya pernah lihat jadi trendingnya itu katakanlah ini ya turun, tapi tiba-tiba naik gitu, cuman semenit terus nanti ada balik lagi. Ya Kok seperti aneh saya gitu, makanya loh harusnya. seperti saya tampilkan juga di apa kan di IG broker Okta candle bentuknya begini, broker MFF bentuk candlenya begini gitu. Jadi lain broker lain apa, lain apa namanya? Apalah selipit apalah begitulah. Kan gitu. Kualitas. Nggak ngerti lah aku bahasa-bahasa keren gitu. Tanya Pak Kris, kalau saya sering sama Pak Kris itu sering ngobrol loh. Yang saya ajarkan sama dia banyak teknik-teknik bodoh semua. Teknik bodoh tapi ya kita usahakan ya teknik yang apalah profit lah kan gitu. Ibarat teknik bodoh itu teknik yang tanpa perlu banyak berpikir. Kadang-kadang kita udah terlalu fundamental kali pun atau teknikal kali pun juga salah semua juga. Bu Siti Aisyah ngayatin kali dia sampai begini dia lihat awak. Bohong, expert juga. Frank tolong lihat chat Frank. Pura-pura. Expert yang mana Mbak? Expert juga terploting minus kok. Wajar, emangnya sulap. Apalagi tawaran Pak Pengki? Tawaran menarik lah. Kalau nggak ada tawaran menarik, lari juga lah kita.